rekan-rekan mahasiswa. Selamat datang dalam seminar Future Proof Thinking, Developing Critical Thinking Skill for Tomorrow Challenges. Perkenalkan, saya Stefani sebagai MC pada hari ini. Dan baik Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa, kita akan membuka kegiatan ini di dalam doa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Bapak Irawan Perdana Putra Kaidon SEMAK. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Ya, Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa, untuk memulai kegiatan kita hari ini, kita akan buka dulu doa. Saya akan pimpin secara Kristiani. Bagi Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa yang lain, silakan menyesuaikan. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan buat setiap berkat Tuhan yang kami terima pada hari ini Tuhan, sehingga kami semua bisa berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama mendengarkan seminar ya Tuhan. Tuhan tolong berkati kegiatan kami pada hari ini agar semuanya bisa berjalan dengan baik ya Tuhan. Berkati pembicara yang akan membawakan materi, Tuhan juga berkati setiap orang yang bertugas dan juga peralatan yang digunakan agar semuanya bisa berjalan dengan baik ya Tuhan. Tuhan juga yang antarkan Bapak Ibu, saudara-saudara teman-teman kami yang akan menuju ke tempat ini Tuhan untuk bisa bersama-sama bergabung di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, selamat Tuhan Yesus, selamat telah berdoa syukur. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Irawan. Dan kita akan lanjutkan kepada kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Ivan Jonathan Kristianto SSI MPD selaku Ketua Lembaga Pengembangan Akademik dan Administrasi. Untuk waktu dan tempat kami persilakan Pak. Selamat pagi, terima kasih Bu Stefani. Selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa sekalian. Pagi. Terima kasih sudah hadir ya pagi hari ini di ruangan ini. Kita berkumpul untuk mendengarkan seminar terkait dengan critical thinking yang saya harap untuk materi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya juga berterima kasih kepada Pak Stanley juga yang sudah bersedia mengisi kegiatan pada hari ini. Saya percaya bahwa critical thinking ini menjadi salah satu elemen yang penting begitu ya untuk kita bisa terus berkembang, khususnya menghadapi dunia yang secara teknologi semakin berkembang. Jadi untuk pekerjaan-pekerjaan yang mungkin sifatnya rutinitas yang bisa digantikan dengan AI, itu semuanya akan mulai berkurang begitu. Jadi memang kita perlu ada di ranah berpikir kritis, belajar untuk mengambil keputusan begitu ya, memilih pilihan bukan antara yang baik dan buruk, tetapi pilihan yang baik dan yang terbaik. Nah itu yang memang cukup sulit dan menantang di era saat-saat ini begitu. Mungkin tanpa berlama-lama lagi kita akan mendengarkan materi dan kita bisa berdiskusi dan bertanya jawab. Mohon untuk kita semua bisa aktif di ruangan ini supaya kita juga bisa mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Kurang lebih seperti itu yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan hari ini. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada Bapak Ivan. Sebelum masuk ke dalam pemaparan materi, saya akan membacakan rundown singkat untuk kegiatan hari ini. Pemaparan materi akan disampaikan oleh Bapak Stanley Jata PhD, kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab, dan penyerahan sertifikat serta foto bersama. Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 jam, jadi mohon kerjasama dari Bapak Ibu dan juga rekan-rekan mahasiswa. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita akan masuk ke dalam pemaparan materi, namun sebelumnya izinkan saya untuk membacakan CV singkat dari pembicara hari ini. Bapak Stanley Jata PhD, beliau menempuh pendidikan Doctor of Philosophy di University Science Malaysia Penang, Malaysia pada tahun 2012. Saat ini beliau juga mengajar dari tahun 2019 sampai saat ini di Universitas Kristen Maranatha sebagai dosen. Dan keahlian mengajar beliau di bidang teroris and transnational organized crime in ASEAN, theory of crime, dan filosofi. Demikian pembacaan singkat dari CV Pak Stanley, dan waktu dan tempat kami persilakan langsung kepada Pak Stanley untuk memaparkan materi. Silakan Pak. Ini ya, udah. Baik, saudara-saudara selamat pagi. Pagi. Saudara, saya ingin bertanya tentang satu hal sederhana saja pada Anda. Anda ingin dengar apa dari saya pagi hari ini, saudara? Kalau Anda ada di sini, jadi apa yang Anda ingin tahu dari saya kira-kira? Saudara, Aristoteles itu mengatakan begini, saudara ya. Anda sudah mulai curiga nih kayaknya. Ini seminar kali ini mulai dengan Aristoteles, ada apa gitu ya. Artinya saudara,
hari ini kita akan berbicara topik yang sangat penting ya. Dari perspektif filsafat sesungguhnya. Jadi jika kita berbicara tentang critical thinking, kita berbicara tentang berpikir, ada banyak perspektif yang kita bisa gunakan untuk membicarakan hal ini, saudara. Mengingat latar belakang saya bukan seorang matematikawan, saya juga bukan seorang pakar hukum, saya juga bukan seorang insinyur. Latar belakang saya pendidikan saya filsafat. Jadi Anda sudah bisa menebak bahwa pendekatan yang akan digunakan hari ini untuk membicarakan critical thinking pasti berdasarkan beberapa perspektif filosofi, kira-kira begitu, saudara. Ya. Sebab itu saya tanya pada Anda tadi, apa benar gitu ya? Memang Anda sangat antusias gitu ya, datang di sini lalu mau dengerin topik ini, saudara ya. Kalau antusias, logikanya mestinya begini. Kalau orang antusias dengan topik berpikir, mestinya dugaan saya benar bahwa teater ini akan penuh, saudara ya. Ternyata tidak, saudara. Teater ini ada banyak yang kosong di depan, lalu kemudian yang terisi sebagian saja. Saudara, itu tidak menjadi kesimpulan bahwa ada banyak orang tidak berpikir, bukan begitu sama sekali. Tetapi ada alternatif atau kepentingan yang lain menurut saya. Nah, saudara, hari ini saya akan bicara tentang future proof thinking, lalu bagaimana cara mengembangkan skill critical thinking, saudara. Jika kita melihat topik kita hari ini berbicara tentang berpikir kritis, saudara. Kalau kita bicara tentang berpikir kritis, seperti apa itu kira-kira? Apa sih artinya kritis? Saudara, saya tidak terbiasa menyampaikan materi satu arah serius, saudara ya. Jadi kalau Anda diem gitu ya, liatin saya sambil curiga, saya malah berpikir ada apa ya? Kalau saya di kelas, saudara ngajar pasti saya bicara dengan mahasiswa, bicara dengan teman di kelas dan seterusnya, saudara. Karena itu saya akan banyak bertanya pada Anda sesungguhnya ya. Sehingga kita komunikatif dan tidak satu arah seperti ini, saudara ya. Jadi jika kita bicara kritis misalnya, kritis itu apa salah satu ciri atau indikasi gitu ya, bahwa Anda kritis gitu? Ada? Atau dari saya dulu, saudara ya, mungkin Anda pengen tahu dari saya, kalau menurut saya kritis itu apa gitu. Kritis itu bagi saya pagi hari ini, saudara, saya ingin bertanya sesungguhnya, ya, kemana orang-orang yang tidak hadir hari ini? Kira-kira gitu, saudara ya. Lalu mereka melakukan apa? Apakah pilihan-pilihan mereka tepat untuk tidak datang di tempat ini? Apa implikasi kalau mereka tidak datang? Atau kalau mereka datang, setelah mereka datang, mereka akan jadi seperti apa setelah dengar saya, saudara? Kalaupun mereka ada di sini, apakah benar-benar mereka ingin mendapatkan sesuatu berada di sini? Jika mereka ada di sini, lalu kemudian seberapa benar mereka mendengarkan materi dari saya? Jika mereka mendengar benar dari materi dari saya, lalu kemudian apakah mereka dapat membuat counter terhadap pandangan saya? Atau mereka menerima begitu saja? Saudara, itu yang kemudian ada di pikiran saya terhadap Anda juga hari ini. Kalau Anda terhadap saya apa, saudara? Ada pertanyaan kritis yang Anda ingin sampaikan pada saya hari ini? Oke, tidak apa-apa, saudara ya. Mungkin setelah ini baru Anda punya banyak sekali pertanyaan. Nah, saya mengutip sebuah kalimat yang terinspirasi ya dari seorang Alvin Toffler. Dia mengatakan atau punya ide begini kira-kira, saudara, bahwa keadaan buta huruf ya pada zaman kita sekarang itu bukan persoalan orang tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Gitu, saudara. Saudara, ini bukan kemudian mengkritik muncul ya
eh, calistung di mana-mana, bukan itu saudara ya. Calistung itu penting juga ya untuk anak-anak baca, tulis, hitung dan seterusnya. Tapi seorang Alvin Toffler mengatakan bahwa sesungguhnya keadaan buta huruf saudara, di mana kita hidup sekarang pada zaman kita, itu bukan persoalan orang tidak bisa baca, ya, lalu kemudian tidak bisa menulis, tidak bisa menghitung dan seterusnya. Tetapi dikatakan oleh beliau bahwa keadaan buta huruf itu adalah keadaan di mana orang tidak belajar gitu, saudara. Saudara, apa sih artinya belajar gitu? Saudara, belajar adalah keterlibatan ya seorang individu, baik itu secara fisik, secara intelektual, secara emosional, di dalam lingkungan tertentu, entah itu secara pribadi atau berkelompok, dengan tujuan untuk mengkonstruksi atau menciptakan sesuatu yang baru. Nah, jika kita berbicara tentang belajar, maka kita bisa mengenali beberapa ciri, saudara. Bahwa belajar itu menuntut sebuah keadaan keterlibatan gitu. Saudara, jika kita melihat konsep tentang keterlibatan, manusia itu bukan hanya terlibat dari jarak jauh, saudara. Misalnya saya terlibat percakapan dengan teman saya melalui video call. Saya terlibat di dalam percakapan. Tetapi keterlibatan itu ada jenis keterlibatan yang lain, yaitu bertemu secara fisik seperti ini, saudara. Dari situ pun kita boleh belajar gitu. Nah, yang berikut menurut seorang Alvin Toffler bahwa keadaan buta huruf itu adalah keadaan orang yang tidak sanggup, saudara ya, untuk belajar meninggalkan cara berpikir konvensional misalnya. Atau cara berpikir tradisional, kebiasaan-kebiasaan lama. Gitu, saudara. Misalnya apa? Saudara, sekarang kan mobile banking itu bukan hal yang baru ya, saudara ya. Setiap orang bisa punya mobile banking beberapa account misalnya. Saudara, dikatakan oleh Alvin Toffler, seseorang akan disebut tidak bisa mengikuti zaman, saudara, kalau dia masih pergi ke bank apa, saudara? Bawa uang segepok gitu ya, ke kasir ngantri setengah jam di situ gitu. Padahal sudah ada mesin, bukan? Untuk transfer gitu. Bahkan dia melakukan transfer secara mobile gitu, menggunakan perangkat tertentu gitu. Orang sulit sekali untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama, cara-cara hidup tradisional. Sama juga, saudara, dunia pendidikan gitu juga, saudara ya. Ada dosen seperti saya, saudara ya. Kalau mengajar saya lebih senang bahwa whiteboard, board marker, saudara. Mungkin mahasiswa saya tahu ya. PowerPoint, saudara, saya itu hanya berisi beberapa poin, satu PowerPoint, satu slide isi 2 poin, 2 dot, 1, 2 gitu, saudara. Lalu selebihnya saya melakukan apa? Nulis saya, saudara. Mungkin orang berpikir, aduh, ini dosen filsafat nih, nggak ngikutin perkembangan zaman, saudara ya. Tetapi memang ada ciri-ciri tertentu yang membuat seseorang dengan cara tersebut dia dapat belajar sesuatu, saudara. Tetapi kalau kita melihat pandangan seorang Alvin Toffler, bahwa sesuatu itu bisa berubah dengan sangat drastis, saudara. Berubah dengan sangat cepat. Anda tidak pernah memprediksi perubahan apa yang dapat terjadi sehubungan dengan banyak hal, termasuk kemajuan teknologi sekarang. Nah, cara-cara konvensional menurut seorang Alvin Toffler itu lama-kelamaan akan ditinggalkan gitu, saudara. Lalu orang belajar sesuatu yang baru, gitu dia. Ada sesuatu yang baru. Saudara, siklus ini akan terjadi secara alami, saudara. Begitu. Kenapa secara alami? Karena manusia memiliki keunikan tersendiri, dia memiliki kapasitas berpikir, saudara. Manusia menjadi makhluk yang sifatnya dinamis, tidak statis, saudara. Kalau tubuh kita seperti ini, saudara, tangan ini, mohon maaf, saudara ya, kalau tangan ini, katakanlah orang-orang tertentu mengalami kecelakaan misalnya, ya, lalu dia diamputasi. Saudara, tangan ini hanya akan menjadi materi mati biasa. Tetapi oleh karena ada nalar, ada kemampuan intelektual, maka tubuh ini akan bergerak dia. Nah, tidak ada yang bisa membatasi kapasitas intelektual kita. Saudara, seorang Descartes memiliki pandangan dualisme, saudara, tentang manusia. Dia mengatakan bahwa manusia memiliki aspek kogitan atau yang dia sebut sebagai thinking unextended, saudara ya, atau perihal yang berpikir dan itu tidak terbatas.
Di kelas saya pernah bertanya pada mahasiswa begini, saudara. Apakah Anda bisa membayangkan Anda sedang berada di balon udara, saudara? Saudara bisa membayangkan berada di balon udara? Bisa loh. Lalu kemudian Anda bisa membayangkan ketika berada di balon udara, Anda sedang tidur-tiduran di dalam kamar yang ada di dalam balon udara? Bisa dibayangkan. Tapi apakah ketika Anda berpikir Anda di dalam balon udara, tubuh Anda bisa ikut ke sana apa tidak, saudara? Jawabannya tidak. Begitu. Oleh karena itu, jika kita mengikuti paham Descartes, bahwa sesungguhnya aspek kogitan atau aspek akal manusia, itu yang membuat manusia akan terus maju dan berkembang gitu. Bahkan secara ekstrim ya, Descartes mengatakan bahwa tubuh ini akan mengikuti kemana kogitan pergi gitu. Jadi kalau pikiran kita menginginkan sesuatu, tubuh ini nggak bisa bilang emoh, nggak bisa, saudara. Misalnya Anda bilang gini, hai ayam lagi, pengen makan, gitu. Anda berpikir makan bakso, saudara. Tidak tiba-tiba bakso itu datang di depan Anda. Tapi pikiran Anda atau kogitan Anda akan membuat tubuh Anda bergerak, saudara, untuk pergi mencari makan gitu. Nah, jika demikian, maka kita bisa sebut bahwa manusia tidak mungkin tidak akan mengalami proses belajar, nggak mungkin, gitu. Ignorance bisa, saudara, lalai atau abai. Tetapi natur manusia, jikalau kita melihat pandangan Descartes tadi, natur manusia adalah natur belajar sesungguhnya. Itu dia. Nah, oke. Saudara, saya itu sedang mencari-cari ya ketika menyiapkan materi ini. Saya ingin membicarakan tentang critical thinking ini dengan cara seperti apa. Gitu, saudara. Karena ada banyak metode, ada banyak pendekatan yang kita bisa gunakan untuk membicarakan ini. Gitu. Nah, saudara, mari kita lihat. Kita akan breakdown beberapa kata kunci di dalam topik kita hari ini. Kita bicara tentang proof thinking. Gitu, saudara. Saudara, ada banyak sekali definisi dan juga pengertian tentang hal ini. Tapi kira-kira kalimat pendek yang bisa kita mengerti tentang proof thinking ini adalah pola pikir atau keahlian yang dapat bukan hanya bertahan ya, tetapi dapat berkembang gitu. Dapat mengalami keadaan progres, maju ya. Meskipun di dalam keadaan yang tidak pasti atau tidak tentu gitu. Ya. Saudara, keadaan progres berpikir yang tidak tentu itu terjadi di mana itu? Ada kalimat di situ yang baik, and dynamic world. Artinya konsepnya bahwa dunia ini bukan dunia yang statis gitu, tapi dunia yang dinamis. Saudara, kalau kita berbicara tentang dunia yang dinamis, adalah dunia yang potensial untuk berubah, gitu, saudara. Nah, skill berpikir ini adalah skill yang diperlukan, saudara, untuk hidup secara konkret di dalam dunia, gitu, saudara. Saudara, apa itu dunia? Tuh saya turun saja, saudara ya. Dunia apa sih, saudara? Dunia. Dunia hewan, gitu ya, saudara ya. Dunia tumbuhan, dunia manusia, dunia anak-anak, dan macam-macam, saudara ya. Tapi hari ini saya akan berbicara tentang perspektif yang berbeda tentang dunia sesungguhnya. Seperti saya katakan pada Anda tadi, bahwa pendekatan yang akan saya gunakan adalah pendekatan filsafat eksistensialis. Ya. Oleh karena itu definisi tentang dunia juga akan membawa ciri tentang pemikiran filsafat eksistensialis jadinya. Sudah pernah mendengar kata eksistensialis? Oke, kalau belum saya akan jelaskan sedikit, saudara ya. Jadi filsafat itu banyak sekali, saudara. Ada banyak pendekatan. Nah, hari ini saya akan menggunakan perspektif critical thinking dari kacamata filsafat atau lensa filsafat eksistensialis. Saudara, filsafat eksistensialis adalah cabang dari ilmu filsafat yang fokus berbincang tentang saya dan Anda, tentang manusia. Gitu, saudara.
Manusia seperti apa yang dibicarakan di dalam filsafat eksistensialis? Manusia yang memiliki satu, saudara, kebebasan. Yang kedua, manusia yang memiliki kemampuan untuk memilih. Ya. Kemudian manusia yang mampu untuk menentukan otentisitas dirinya. Manusia yang dapat mencipta makna bagi dirinya. Lalu manusia yang memiliki tanggung jawab terhadap pilihan-pilihannya. Kira-kira itu, saudara. Dari perspektif ini, saya ingin menunjukkan pada Anda bagaimana dunia itu dijelaskan oleh beberapa filsuf ini, saudara. Misalnya kita lihat dunia di dalam pandangan seorang Albert Camus, dia mengatakan apa, saudara? Bahwa dunia tidak lain adalah tempat di mana kita mengalami absurditas. Itu dia. Saudara bayangkan, orang ini mengatakan dunia di mana saya dan Anda tinggal itu dunia yang absurd, saudara. Mengapa dia mengatakan absurd? Mungkin Anda mengatakan, atau coba Anda kritik dia, saudara. Anda bisa kritik dia nggak? Anda setuju nggak kalau dikatakan dunia di mana kita tinggal, dunia konkret ini adalah dunia yang absurd gitu? Setuju nggak, saudara? Mungkin Anda berpikir, Pak, nanti pertanyaan saya nanti sesi bertanya tidak sekarang gitu ya, tidak apa-apa. Nah, saudara, Albert Camus mengatakan, ya dunia yang kita tinggal ini adalah dunia di mana kita mengalami pengalaman absurditas. Apa itu absurditas gitu, saudara? Saudara, manusia itu ingin mendefinisikan dirinya sesungguhnya. Mendefinisikan dirinya itu apa artinya? Dia ingin memberi makna pada dirinya. Ya, apa sih arti hidup saya, saudara? Saya pernah berbicara dengan seorang alumni, lalu saya bertanya pada dia, setelah wisuda Anda mau ngapain? Dia bilang pada saya, gak jelas. Gitu, saudara. Dan dia mengatakan, saya juga tidak tahu kenapa saya harus hidup dan menjadi seorang lulusan dari program studi tertentu. Dia mengatakan dia tidak tahu apa-apa tentang hidupnya hari ini, saudara. Setelah lulus. Jika demikian, maka sesungguhnya manusia atau individu itu diperhadapkan pada dua sisi, saudara. Sisi dirinya dan sisi dunia di mana dia ada. Gitu, saudara. Diri saya dan Anda selalu ingin ya menjelaskan atau mendefinisikan siapa saya gitu. Tetapi apakah dunia di mana saya dan Anda itu dapat memberikan respon yang tepat terhadap pencarian makna hidup kita atau tidak gitu. Coba contoh, saudara ya. Kalau misalnya Anda di sebuah tempat pekerjaan, Anda tahu yang benar itu ini gitu. Korupsi nggak boleh. Tanda tangan absen mewakili mahasiswa yang lain nggak boleh. Gitu ya. Ketika Anda memposisikan diri seperti itu, Anda sedang memaknai bahwa Anda sedang melakukan hal yang benar. Tapi saudara, dunia di sekitar Anda belum tentu. Apa pendapat Anda ketika orang lain melakukan tanda tangan absen mewakili orang lain misalnya, padahal Anda tidak melakukan itu? Artinya ada ketegangan antara perilaku Anda, ya nilai-nilai Anda dan nilai-nilai yang ada di dunia di mana kita tinggal, gitu saudara. Oleh sebab itu seorang kamu mengatakan ini dunia ini absurd sih, gitu. Yang ada adalah ketegangan tension terus menerus antara hakikat diri saya dengan yang bukan diri saya. Orang lain tidak akan selalu sama seperti Anda, saudara. Anda menginginkan A, publik mengatakan B. Ketika contoh misalnya, orang-orang tentu memilih aborsi misalnya, ketika mereka melakukan hubungan seks di luar nikah. Pada pandangan-pandangan agama, misalnya agama mengatakan hubungan seks di luar nikah tidak boleh, itu dosa. Tetapi ketika Anda capture pengalaman hidup beberapa orang yang kemudian melakukan tindak aborsi sebelum nikah, Anda kemudian mengalami ketegangan tertentu, bukan? Anda mengatakan, jadi aborsi boleh apa tidak? Absurd dunia ini. Itu dia, saudara. Ya. Nah, kamu mengatakan dunia ini adalah tempat di mana kita akan terus berjuang, saudara, bertahan, meskipun di dalam keadaan yang tidak jelas gitu. Absurd. Harus bertahan dalam dunia seperti itu. Itu konsep pertama dari kamu ketika dia ingin menjelaskan apa itu dunia sesungguhnya. Yang berikut, ada seorang Sartre
Sartre justru berpikir berbeda, saudara. Sartre mengatakan kita hidup di dunia ini harus menjadi manusia yang bebas. Gitu, saudara. Sebab itu Sartre mengatakan apa, saudara? Bahwa eksistensi mendahului esensi. Apa artinya ketika dia mengatakan eksistensi itu mendahului esensi? Saudara, esensi itu kita sebut saja gini, saudara, atribut kita misalnya. Ya, mahasiswa. Misalnya, mohon maaf saudara, saya tahu seorang mahasiswa namanya Gabriel misalnya. Gabriel itu dia mahasiswa. Dia eksis ada terlebih dahulu, baru kemudian beberapa tahun kemudian dia memiliki atribut sebagai mahasiswa. Dan atribut itu bukan bawaan menurut paham Sartre, saudara. Tidak ada orang terlahir sebagai mahasiswa. Tidak ada orang terlahir dengan atribut tertentu pada dirinya atau identitasnya. Oleh karena itu disebut bahwa esensi saya, esensi manusia itu dilakukan melalui cara memilih. Jadi atribut yang ada pada diri saya dan Anda itu adalah hasil pilihan bebas kita, saudara. Nah, oleh karena seorang Sartre berpandangan tentang kebebasan dari intervensi orang lain, dia akan mengatakan orang lain itu adalah, mohon maaf saudara, dia mengatakan orang lain itu neraka, saudara. Jadi relasi antara kita dengan orang lain di dalam pandangan Sartre adalah relasi yang dapat mengganggu kebebasannya. Dunia seperti itu di mana saya, Anda dan tinggal. Ada orang lain, lalu orang lain itu akan menjadi sumber persoalan di dalam diri kita misalnya. Betul nggak, saudara? Betul, saudara. Contoh kecil saja. Beberapa waktu yang lalu saya pergi ke Cimbuluit, saudara. Parkir di Bandung kan rada seru, saudara, kalau parkir mah ya. Jadi, saudara, saya parkir di pinggir jalan nih. Pinggir jalan mah, saudara, itu kan trotoar milik pemerintah. Gitu. Tidak ada pemiliknya, katakanlah ada toko tertentu di situ. Ketika saya parkir, tidak ada penjaga parkir di situ. Waktu saya mau pulang, saudara, tiba-tiba ujuk-ujuk datang gitu. Pak, 3.000 gitu, saudara ya. Saya harus bayar parkir pada dia. Saudara, kalau saya mengikuti Sartre, saya akan benefisikan kamu itu mengganggu kenyamanan saya. Gitu, saudara. Orang lain itu adalah orang yang akan mencuri kenyamanan saya. Oleh karena itu dia mengatakan hanya ada dua pilihan, saudara. Di dalam dunia ini, ya kita takluk atau kita menjauh. Ya, atau kita melakukan penangguhan terhadap pengalaman itu. Anda akan tunduk atau Anda akan rebel. Sartre memilih rebel, saudara. Dia mengatakan tidak. Jika Anda ada dan mulai mengurangi kebebasan saya akan pergi menjauh. Begitu. Saudara, pola itu yang kemudian konsisten pada Sartre sehingga dikenal di dalam banyak tulisan. Sartre itu seorang, dia tidak cakep, saudara ya. Kalau fotonya itu dia seorang pendek seperti saya mungkin ya. Lalu kemudian penampilannya tidak menarik, tapi dia memiliki banyak teman wanita, saudara. Kenapa seseorang ini kemudian memiliki banyak teman wanita? Dia sangat konsisten, saudara. Ketika relasi kehadiran orang lain mulai kemudian mengurangi kebebasannya, maka dia akan memilih proses menida namanya. Menida itu artinya menjauh dia. Dia menjauh pergi kemana, saudara? Pergi ke wanita lain, kira-kira gitu ya. Jadi kehidupan Sartre itu adalah kehidupan seperti bandul. Seperti ini, saudara. Berada di sana, berada di sini. Untuk apa kehidupan yang seperti ini, saudara? Agar supaya dia mengalami kebebasan sempurna. Nah, dunia kita di dalam pandangan Sartre adalah dunia di mana kita bisa mendefinisikan kita benar-benar mengalami kebebasan. Anda boleh setuju atau tidak, saudara. Ya. Yang berikut, dunia di dalam pandangan Kierkegaard itu adalah pengalaman seperti ini, saudara. Ada ide yang menarik dari Kierkegaard ketika dia berbicara tentang pengalaman manusia yang tiba pada keadaan keputusasaan gitu. Saudara pernah putus asa nggak, saudara? Kemarin UTS, mata kuliah saya filsafat manusia, saudara, itu dilakukan di morning ya. Lalu kemudian dikerjakan, saya membuka platform morning itu dari pukul 7 malam sampai pada pukul 23 kira-kira. Dan durasi mengerjakannya itu 2 jam.
Soalnya hanya 22, sedikit sekali, multiple choice. Ya. Kemudian ketika mereka mengerjakan, tiba-tiba sekira jam 8 malam, ada yang WA saya, saudara. Masuk itu mengatakan gini, "Sir, tiba-tiba air mata saya keluar sendiri, sir." Gitu ya. Nangis saya. Loh, kenapa? Saya nggak ngerti soalnya apa, lalu saya mau jawabnya seperti apa, saudara ya. Saudara, saya katakan pada dia apa? Saya katakan begini, Anda sudah belajar di kelas saya tentang leap of faith, sekarang adalah waktu Anda untuk kemudian melakukan lompatan iman. Kira-kira gitu, saudara ya. Lompatan iman kepada siapa, saudara? Kepada Tuhan, kira-kira gitu. Ya. Ketika seseorang mengalami keputusasaan, lalu kemudian Kierkegaard mengatakan, tenang, ya, datang saja kepada Tuhan, ya, melakukan lompatan iman kepada Tuhan. Meskipun sesungguhnya Kierkegaard tidak pernah mengatakan bahwa ketika kita melakukan lompatan iman kepada Tuhan, ketika kita dalam keadaan putus asa, lalu kemudian segala sesuatu akan selesai. Tidak ada jaminan, saudara. Contoh, apakah ada orang yang pernah berdoa puluhan tahun dan doanya tidak dijawab atau belum dijawab oleh Tuhan? Ada. Itu pengalaman eksistensial sesungguhnya. Jika kita melakukan lompatan iman, menyerahkan diri kepada Tuhan, sekali lagi pandangan Kierkegaard mengatakan, di sana pun ada ketidakpastian. Itu dia. Saudara, seorang Kierkegaard tidak ingin mengurangi makna kebesaran Tuhan sama sekali, tetapi dia ingin mengatakan pengalaman manusia yang paling konkret. Tidak ada tempat di mana kita bisa melakukan lompatan dari pengalaman-pengalaman keputusasaan kita, lalu persoalan itu selesai. Itu dia. Nah, kita tinggal di dunia seperti itu, saudara. Jikalau kita menggunakan paham Kierkegaard. Jadi dunia di mana kita tidak bisa berharap bahwa sesuatu akan terjadi sesuai keinginan saya dan Anda. Bahkan ketika kita datang kepada Tuhan pun, jika kita bicara teologi sedikit, Tuhan memiliki otoritas tersendiri, kedaulatan tersendiri. Oleh karena itu kedatangan kita kepada Tuhan, mendekat pada Tuhan untuk menghindari keputusasaan di dalam paham Kierkegaard, dia mengatakan di situ pun tidak ada jaminan bahwa Anda akan selesai persoalannya. Itu dia. Nah, yang terakhir, saudara, dunia di dalam pandangan seorang Heidegger. Seorang Heidegger mengatakan begini, saudara. Saudara, sebelum mendefinisikan itu, saya pernah bertanya di kelas pada mahasiswa, kalau hidup ini penuh persoalan, pilihan mana yang tepat? Anda terminasi hidup ini, berhentikan hidup ini, atau Anda lanjutkan hidup ini? Ada yang mengatakan begini, saudara. Berhentikan saja hidup ini. Kenapa, saudara? Satu, saya tidak pernah menginginkan saya dilahirkan sesungguhnya. Kata mahasiswa saya, saudara. Nah, itu yang kemudian ingin dibicarakan secara detail oleh seorang Heidegger. Saudara, manusia saya dan Anda itu berada di dunia ini seperti seseorang yang terlempar begitu saja. Ada konsep throwing di dalam pandangan Kierkegaard. Kita itu terlempar begitu saja. Apa artinya terlempar begitu saja, saudara? Tidak ada dasar yang kuat pada diri kita sendiri membuat kita ada hadir di sini. Kira-kira begini, saudara. Anda hidup bukan karena kemauan Anda. Itu padahal pengalaman eksistensial menunjukkan bahwa manusia itu eksistensinya ada oleh karena memilih. Dan Anda ada di dunia ini bukan pilihan Anda loh, saya juga. Karena itu seorang Heidegger mengatakan kita kemudian mengalami kecemasan yang serius atau kecemasan eksistensial ketika kita menemukan bahwa kita menghidupi hidup yang kita tidak kehendaki. Itu, saudara. Apakah benar ada pengalaman manusia seperti kata Heidegger? Ada, saudara. Manusia yang kemudian tidak selesai dengan dirinya sendiri. Dia menemukan dirinya seperti manusia sunyi di muka bumi ini, saudara. Kenapa? Karena dia tidak bisa menemukan asal-usulnya disebabkan oleh orang lain. Hanya disebabkan oleh orang lain. Itu bukan keinginannya sendiri. Lalu dia mengatakan, hidup ini seperti hidup sendiri di muka bumi, gitu. Saya tidak ingin hidup ini, tapi saya harus menjalani hidup ini. Itu dia. Nah, di dalam dunia seperti ini, dalam pandangan eksistensialisme, saya dan Anda ada. Gitu, saudara. Saudara
ada pertanyaan untuk hal ini? Jika tidak, saya akan terus dulu ya. Mungkin saya katakan ya Pak ya. Oke, baiklah. Nah, saudara-saudara, lalu apa relevansinya ya? Dunia versi para filsuf eksistensialisme tadi dengan kepentingan adanya critical thinking, saudara. Apakah benar bahwa dunia yang digambarkan di dalam pandangan eksistensialisme tadi memerlukan skill berpikir kritis, atau dunia seperti ini tidak perlu diresponi dengan berpikir kritis gitu? Karena diberikan materi oleh LPA berpikir kritis, maka saudara kita anggap perlu, saudara ya. Makanya topik ini ada. Oke. Nah, untuk apa sesungguhnya critical thinking itu ada? Jadi essential for problem solving and adapting to challenges. Saudara perhatikan baik-baik beberapa kata kunci di sini. Bahwa critical thinking itu secara esensial sangat penting untuk apa, saudara? Problem solving. Itu yang pertama, saudara. Kenapa harus bicara problem solving? Emang ada persoalan? Apa persoalannya? Begitu. Apakah benar dunia ini penuh persoalan atau tidak? Yang berikut, jika dikatakan bahwa critical thinking itu ada sebagai atau berfungsi untuk beradaptasi dari apa ke apa, saudara? Lalu kemudian beradaptasi karena ada apa? Begitu. Nah, yang pertama, saudara, jika kita melihat kepentingan critical thinking itu ada oleh karena untuk problem solving, mau tidak mau, saudara, kita harus mengatakan bahwa dunia di mana saya dan Anda tinggal adalah dunia yang apa, saudara? Penuh kerumitan gitu. Penuh persoalan. Saudara, jika kita ingin merinci persoalan banyak sekali, saudara. Dari sejak bangun sampai mau tidur, kita tidak pernah skip dari dunia persoalan itu gitu. Itu dia. Nah, dikatakan bahwa critical thinking itu ada ketika kita berada dalam persoalan dan juga berfungsi untuk cara beradaptasi, menyesuaikan diri gitu. Menyesuaikan diri dengan apa, saudara? Dengan tantangan yang ada gitu. Lalu pertanyaannya, apa sih tantangannya gitu? Emang tantangannya apa? Saudara, kalau kita bicara versi para filsuf tadi tentang dunia, apa tantangannya menurut Anda? Lalu kita harus berpikir kritis, kritik pada Sartre misalnya, kita kritik pada Kierkegaard, kita kritik juga pada filsuf-filsuf yang lain kira-kira. Jika kita ingin menggambarkan dunia ini seperti apa, kurang lebih seperti ini dunia di mana saya dan Anda ada. Gitu, saudara. Ya. Ada beberapa capture, ada beberapa bagian yang saya coba kutip dari Harari dan juga Toffler, bahwa dunia di mana saya dan Anda tinggal itu adalah dunia yang sedang mengalami yang pertama di tengah technological disruption. Saya kira topik ini bukan topik yang baru, saudara ya. Technological disruption itu artinya teknologi berlangsung begitu cepat perubahannya, sehingga manusia dipojokkan, saudara. Kita seperti dipojokkan oleh teknologi. Tidak bisa tidak, saudara. Coba-coba aja, saudara ya. Anda tinggalkan handphone Anda di rumah, lalu Anda pergi kuliah, saudara. Ada perubahan sesuatu tentang jadwal kuliah, Anda tidak bisa mengikuti. Teknologi sudah memaksa saya dan Anda untuk harus berubah gitu. Tidak bisa tidak. Itu dia. Jika kita melihat tentang technological disruption, ada banyak hal yang kemudian kita alami. Seperti misalnya saya membaca sebuah buku tentang posthumanitas, saudara ya. Posthumanitas itu adalah sebuah ide yang didesain oleh para pakar-pakar dan juga peneliti di UK seingat saya. Mereka memikirkan bagaimana kombinasi antara manusia tradisional, konvensional seperti ini dengan manusia mesin. Makanya disebut sebagai posthumanitas. Teknologi sudah membuat
hidup kita menjadi lebih cepat dari biasanya. Ya, ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang selama ini kita bisa lakukan di dalam waktu yang panjang, oleh karena teknologi itu menjadi sangat cepat, efisiensi waktu dan seterusnya. Kemudian yang berikut, saudara, dunia di mana saya dan Anda tinggal itu adalah dunia yang berlimpah-limpah informasi, saudara. Serius. Coba Anda buka ChatGPT. Saudara, Anda hanya memasukkan beberapa hint saja di situ, maka kadang-kadang ChatGPT itu akan memberikan beberapa versi jawaban. Bahkan informasi yang ada di media sosial dan juga menggunakan AI, hampir kita muak dengan informasi itu, saudara. Informasi di mana-mana. Sekarang kita itu tidak kekurangan informasi. Informasi itu berlipat ganda, banyak sekali. Itu dunia di mana saya, Anda, dan Anda hidup, saudara ya. Lalu yang berikut, dunia di mana kita hidup itu juga adalah dunia yang sedang mengalami laju ya, perubahan yang cukup signifikan. Gitu. Ada konsep tentang transience and instability, pandangan Harari. Bahkan oleh karena teknologi sudah menjadi sangat maju, maka itu berpengaruh juga pada institusi-institusi mapan, termasuk politik, agama, dan seterusnya. Contoh, saudara, kalau di TikTok, saudara pernah nggak, saudara, membaca atau mendengar TikTok itu yang sedang berbicara, mentertawakan seseorang yang ngaku nabi, gitu ya. Ya, nabi kok minum Pocari Sweat, gitu ya. Saudara, institusi-institusi mapan seperti agama, ketika teknologi itu menjadi maju, kemudian institusi ini diperhadapkan dengan banyak perspektif dari konsumennya gitu. Misalnya mentertawakan, atau bahkan memposting beberapa perilaku yang tidak, mohon maaf saudara, yang tidak senonoh, yang dilakukan oleh rohaniawan misalnya. Ya. Lalu orang kemudian berani mengatakan dia adalah nabi, dia menciptakan agama, dan seterusnya, saudara. Dan kita publik kemudian menerima informasi itu hanya hitungan detik sesungguhnya. Tidak lama. Gitu ya. Nah, kemajuan teknologi justru sudah berakibat serius pada beberapa institusi mapan juga, termasuk agama, dan seterusnya ya. Nah, yang terakhir adalah dunia di mana kita hidup itu adalah dunia yang kemudian berpikir untuk mengupgrade dirinya sendiri, saudara ya. Membuat dia menjadi seperti superhuman. Sesungguhnya konsep superhuman ini bukan konsep yang baru ya. Seorang Friedrich Nietzsche misalnya, dia berbicara tentang manusia yang membebaskan diri dari pandangan-pandangan atau gagasan-gagasan tradisional. Manusia yang dapat menciptakan makna bagi dirinya sendiri, bebas dari aturan, bebas dari kehendak orang lain. Itu dia. Saudara, ada beberapa kutipan yang saya kutip dari United Nations Office of Drugs and Crime. Saudara, mengapa saya memunculkan ini pada Anda sesungguhnya? Kalau kita melihat ini, maka semua data-data yang ada di depan Anda adalah data-data yang dikumpulkan sedemikian lama oleh orang-orang tertentu untuk tujuan tertentu. Itu dia, saudara. Tetapi ketika Anda berhadapan dengan data ini, maka Anda tidak bisa mengalami secara langsung, bukan? Bagaimana orang mengedarkan narkoba, bagaimana orang memakai narkoba, bagaimana orang mengalami kekerasan, bagaimana kemudian dia harus berhadapan dengan polisi dan seterusnya. Anda juga tidak bisa merasakan beberapa kelompok manusia yang menjadi korban perdagangan obat. Saudara, data-data ini berbicara tentang pengalaman konkret manusia tertentu di balik data. Itu dia. Kita tidak fokus pada data-datanya pada hari ini, tetapi yang kita ingin teropong adalah pengalaman eksistensial, pengalaman konkret manusia di dalam dunia yang didefinisikan oleh para filsuf tadi, saudara. Kalau kita melihat seperti ini, saudara, misalnya ambil contoh saja, pada tahun 2021 ada 296 juta orang yang kemudian menggunakan drugs gitu. 296 orang menggunakan ganja, kanabis. Anda pernah melihat langsung mereka? Kan tidak. Kita hanya melihat data, saudara. Tetapi sekali lagi, data-data ini merupakan cerminan atau kuantifikasi dari pengalaman eksistensi
eksistensial setiap orang. Itu dia, saudara, yang ingin dilihat oleh kita hari ini. Kemudian misalnya kita lihat juga pada tahun 2021 pada bagian ini, saudara ya. Yang ini, saudara. Yang ini. Pada tahun 2021 ada kelompok usia di bawah 25 tahun yang kemudian menjalani treatment oleh karena menggunakan narkoba. Itu dia. Di South Africa ada 52% dan seterusnya. Pada tahun 2021 ada juga sejumlah wanita yang ditreatment berhubungan dengan penggunaan narkotik. Gitu dia. Saudara, orang yang menggunakan narkotik, tentunya dia melakukan pilihan sebebas-bebasnya untuk dia menggunakan narkotik atau tidak gitu. Pertanyaannya, kenapa milih menggunakan narkoba? Gitu. Saudara, Sartre mengatakan manusia akan mendefinisikan dirinya berdasarkan pilihan bebas. Itu dia, saudara. Jadi beberapa kasus di sini yang ingin saya sampaikan pada Anda adalah ingin berbicara sesungguhnya tentang bagaimana manusia secara bebas dapat menentukan apa pilihannya dan dia akan mendefinisikan dirinya seperti apa. Itu dia. Tidak ada yang bisa larang dia, kecuali polisi, saudara. Polisi masih bisa larang orang gunakan narkoba. Tetapi secara eksistensialis dia akan mengatakan ini keputusan bebas saya. Kita tinggal di dunia seperti itu, saudara. Yang berikut, pada tahun 2022 juga saya mencatat ada 228 juta pengguna kanabis. Ini, saudara ya, ganja. Kemudian 60 pengguna opioid, 30 pengguna amfetamin, kokain, dan juga ekstasi. Saudara pernah bertanya tidak? Kok bisa ya orang-orang ini membiarkan dirinya menggunakan drugs? Ada apa dengan orang-orang ini? Anda pernah bertanya seperti itu? Apakah Anda pernah punya teman yang menggunakan drugs misalnya? Dan Anda pernah bertanya pada dia, kenapa memutuskan untuk menjadi pengguna? Gitu. Saya mencatat beberapa data dari beberapa benua di Afrika. Seperti ini, saudara. Dan juga di Asia penggunanya cukup tinggi. Warna ungu. Yang ini adalah pengguna amfetamin, jenis drug yang paling banyak digunakan di Asia. Lalu kemudian di bagian Pasifik itu pengguna ganja yang paling banyak. Lalu kemudian di Afrika pengguna ganja juga 37%. Sedangkan di Amerika kurang lebih sama rata-rata, saudara ya, pengguna drugsnya. Artinya bahwa dunia kita adalah dunia yang tidak bebas dari persoalan narkoba, saudara. Lalu di sisi yang lain kita bisa mengcapture juga, saudara, pengalaman konkret manusia yang kemudian terlibat di dalam perdagangan manusia. Ada manusia, ada orang-orang tertentu yang oleh karena kekurangan pengetahuan dan menjadi korban perdagangan wanita dan anak-anak. Dijanjikan untuk bekerja, tetapi menjadi pekerja seks komersial misalnya. Saudara-saudara, ini adalah jalur perdagangan manusia. Indonesia ada di sini, saudara. Ternyata jalur perdagangan manusia dari Indonesia, dia akan menuju pada Kepulauan Solomon di Pasifik, di sini. Dan kemudian dari negara-negara yang lain juga ada yang menuju ke arah Pasifik. Kalau kita melihat, berarti perdagangan manusia itu melibatkan sedemikian banyak orang dan banyak negara. Itu dia. Ini adalah salah satu contoh atau bagian sisi hidup dari pengalaman manusia sehari-hari. Bukan hanya perdagangan manusia, jikalau Anda tahu perang Ukraina dan Rusia, maka pertanyaannya, ngapain juga produk senjata gitu ya? Kenapa juga harus memproduksi amunisi? Kenapa juga harus memproduksi rudal dan seterusnya, saudara? Bukankah ada banyak orang yang meninggal oleh karena penjualan senjata api? Tetapi itu pengalaman saya dan Anda juga, saudara. Pengalaman saya
di dunia di mana Anda tinggal. Kalau kita melihat misalnya bagaimana perdagangan senjata yang berlangsung, ada yang melalui laut, kemudian melalui darat, dan juga melalui trafficking seperti ini secara langsung melalui lintas batas seperti ini, saudara. Saudara, penjualan senjata api secara ilegal ini berarti kan menghubungkan siapa, saudara? Berarti ada transnational organized crime. Ada organisasi-organisasi yang khusus terlibat di dalam penjualan senjata api. Mungkin Anda bertanya, kenapa juga mesti jual senjata api? Gitu, saudara. Juga dunia di mana kita tinggal adalah dunia di mana kita tidak bisa menghindari dari penggunaan gadget atau media sosial. Yang ini, saudara, jumlah pengguna media sosial di seluruh dunia per Januari tahun 2023 menurut wilayah di Asia, penggunanya ada di dalam jumlah ini, saudara. 2 miliar orang di Asia. Kemudian di Asia Timur ada sejumlah ini dan seterusnya. Jika kita melihat angka-angka ini, maka kita bisa membayangkan di balik angka ini ada miliaran orang yang mengalami pengalaman berinteraksi di media sosial. Itu dia. Dan data-data ini adalah data yang saya kutip dari statista.com, saudara ya. Dunia di mana kita tinggal, di mana teknologi sudah sangat maju, itu ternyata berdampak buruk juga pada beberapa institusi, ya, termasuk pendidikan dan entertainment dan seterusnya. Kasus malware yang terjadi di institusi pendidikan itu dicatat sampai tahun 2023 adalah sebesar 99,3%. Kemudian urutan kedua yang kemudian diserang oleh virus atau sejenisnya adalah industri entertainment 97,5% dan seterusnya. Yang saya ingin katakan pada Anda adalah dunia kita itu tidak bebas dari persoalan-persoalan kecil sampai persoalan yang paling serius. Pengalaman menderita atau pengalaman berhadapan dengan persoalan itu bukan hanya pengalaman individu, saudara, tapi pengalaman kelompok dan komunitas secara lebih besar. Jika demikian, siapakah di antara kita yang tidak pernah dan tidak akan mengalami penderitaan dan kesulitan hidup gitu? Tidak ada jawabannya. Saya dan Anda masih akan hidup terus-menerus di dalam dunia yang penuh kerumitan seperti ini. Saudara, ambil waktu sedikit bagi Anda. Jadi Anda akan mendefinisikan dunia di mana kita hidup itu seperti apa menurut Anda? Ada yang punya ide? Setelah Anda melihat pandangan Sartre, pandangan beberapa filsuf, lalu beberapa sisi yang saya capture dengan data-data tertentu dari persoalan narkoba, persoalan penjualan senjata, persoalan penjualan manusia, dan seterusnya. Lalu, seperti apakah dunia di mana saya dan Anda tinggal? Saudara, tidak rumit ini Maya, nggak ada di buku juga sih. Kira-kira menurut Anda dunia di mana kita tinggal ini dunia seperti apa kira-kira? Ada ide? Mungkin kalau seminar jarang bertanya, saudara ya. Kalau di kelas mah banyak yang nanya, saudara ya. Banyak ngasih pendapat ya. Saya sudah menduga, saudara ya, bahwa pasti saya akan menjadi pemeran tunggal hari ini. Tapi saya kira pasti Anda akan bertanya. Atau ada yang punya ide kira-kira? Anda akan mendefinisikan dunia di mana Anda tinggal itu seperti apa sih dunia itu? Dunia apa di mana kita tinggal ini? Apa dunia ini? Ya, mari Bu. Ya, boleh silakan. Ya, sebenarnya kalau menurut saya, sebenarnya saya masih mau bertanya juga sih. Oke. Gimana boleh. sih cara kerja pikiran gitu ya? Ya. Kok bisa ada orang hanya dengan berpikir dia bisa kaya? Gitu. Oke. Ada orang lain, apakah banyak orang miskin dia nggak punya berpikir untuk kaya gitu? Kan juga nggak ada juga gitu. Ya, ya. Kemudian dalam hal tentang dunia gitu ya, sebenarnya dunia itu kita yang ciptakan. Oke. Kalau kita berpikirnya positif, maka dunia terasa positif. Tapi kalau kita berpikirnya negatif,
dunia negatif. Tapi yang jadi masalah, kalau dia dari masa lalunya dia udah negatif, untuk berubah menjadi positif, dia butuh bantuan. Gak bisa begitu saja gitu. Memang banyak orang cuma mengatakan, ya udah kamu ke psikolog, psikolog bisa menyelesaikan masalah gitu. Nah itu yang mungkin Bapak bisa jawab. Oke, baik Bu. Hatur nuhun Ibu. Ya. Nah, saudara ada pendapat yang baik ya. Ada pertanyaan yang menarik saudara nanti kita akan bicarakan ini. Ada orang hanya dengan berpikir jadi kaya gitu ya. Lalu kemudian orang yang tidak kaya emang kagak mikir gitu ya. Mikir juga saudara ya. Gitu. Saudara mari kita berpikir kaya sekarang. Bisa mikir jadi kaya? Bisa. Kita lihat berapa detik ke depan Anda jadi kaya apa tidak gitu. Enggak loh. Oh haleluya. Amin. Ada yang jawab amin. Dari sisi ini amin ya saudara. Amin. Amin saudara. Di dalam pikiran kita kaya saudara ya. Kita bisa berpikir menjadi apa saja seperti orang kaya. Tapi menarik pendapat yang berikutnya. Dunia itu adalah hasil rekonstruksi. Bukan, hasil konstruksi kita. Artinya kita yang menciptakan dunia di mana kita tinggal. Nanti saya akan jelaskan setelah ini, Bu. Ya, benar. Lalu apakah ada pandangan filsafat tertentu yang menjelaskan bahwa dunia ini adalah dunia yang dikonstruksi? Atau dunia ini sudah ada sendiri? Atau dunia ini memang benar hasil konstruksi atau tidak? Seorang Schopenhauer bicara itu sesungguhnya. Bahwa dunia itu merupakan konstruksi dari kehendak atau will menurut dia. Setelah ini kita akan bicara itu, saudara. Ya. Yang lain barangkali Anda akan definisikan dunia ini seperti apa sesungguhnya. Ada yang senyum-senyum di sana. Mantan mahasiswa saya di filsafat itu kayaknya. Oke, ada ide? Oke, baik. Ya. Oh ya, makasih Ibu. Mungkin kalau dari saya, sebelum tadi ada pertanyaan dan Bapak udah jawab, saya udah mikir kalau dunia itu penuh dengan penderitaan sama kayak pendapat dari Schopenhauer juga. Jadi sebenarnya udah kejawab juga sama Bapak, cuma saya ada penasaran kenapa Bapak nggak coba bahas tadi dunia itu cuma dari gitu, tapi nggak ada Schopenhauer gitu. Ya, oke baik. Kenapa Schopenhauer tidak muncul? Gitu ya. Setelah ini akan muncul, saudara ya. Kalau memang Anda rindu sekali pada filsuf ini, saya akan jelaskan Schopenhauer detail hari ini. Untuk menunjukkan bahwa dunia itu di dalam versi dia, dunia di mana kita tinggal ini, saudara, dia mendefinisikan sebagai dunia yang penuh dengan suffering. Oleh karena itu, seorang Schopenhauer, bunyi ya Pak? Bunyi. Seorang Schopenhauer memandang, ya dunia ini ilusi, saudara. Ya, bukan dunia sesungguhnya. Nanti kita akan bicara sebentar lagi. Oke? Nah, kita akan melihat dunia di dalam lensa eksistensialisme sekarang, saudara. Ya, saudara, mengapa saya mengambil eksistensialisme? Tidak pandangan teologi atau pandangan yang lain, tetapi saya memilih pandangan eksistensialisme. Ada dua alasan. Yang pertama, karena topik kita hari ini berbicara tentang critical thinking. Oke, baiklah. Ini pandangan Arthur Schopenhauer tentang dunia, saudara. Jadi menurut seorang Arthur Schopenhauer, begini, saudara. Dia memiliki pemikiran dualisme tentang dunia. Dia mengatakan bahwa dunia itu digambarkan seperti ini. Ada dunia dengan layar terluar dan ada layar terdalam. Yang terluar, dia mengatakan ini sebagai dunia Vorstellung ini, saudara. Saudara, dunia Vorstellung itu adalah dunia representasi. Ya. Saudara, kalau kita bicara representasi, berarti ada yang direpresentasikan gitu. Lalu apa? Dunia representasi itu representasi dari apa sesungguhnya? Nah, dunia representasi di dalam pandangan seorang Schopenhauer seperti ini adalah dunia seperti yang kita gambarkan tadi. Dunia yang penuh dengan pengalaman penderitaan. Dunia yang penuh dengan kerumitan. Dunia yang penuh dengan persoalan yang tiada habis. Sehingga dengan demikian manusia yang ada di dalam dunia ini, dunia representasi ini, tidak lain adalah manusia yang murung dia, saudara ya. Manusia yang setiap hari harus bergumul dengan persoalan yang tidak habis-habisnya gitu. Oleh karena itu dia memandang dunia ini pesimis sekali.
Tidak ada tempat di dunia ini yang tidak ada suffering menurut dia. Itu dia. Jadi dia mendefinisikan dunia konkret atau fenomena di mana kita berada adalah dunia secara pesimis gitu. Nah, lalu dunia representasi ini merupakan representasi dari apa? Dia mengatakan ada dunia di balik dunia representasi atau Vorstellung. Dia menyebut sebagai dunia kehendak atau Wille gitu. Jadi ada dunia Vorstellung sebagai dunia representasi, sedangkan ada dunia yang lain di balik representasi dia menyebut sebagai dunia kehendak. Jadi apa-apa yang terjadi di dalam pengalaman konkret saya dan Anda, semuanya itu disebabkan oleh karena kehendak atau Wille. Gitu saudara. Contoh misalnya, sederhana saja. Jika saya mengambil contoh kursi ini misalnya, atau meja saudara. Saudara, meja ini berada di dunia representasi, ya, dunia di mana saya dan Anda ada. Meja ini tidak memiliki kehendak, tidak memiliki Wille dia. Sebab itu tidak mungkin bagi dia untuk mempresentasikan dirinya sendiri. Sebab itu meja ini tidak akan terkait dengan isu suffering, penderitaan saudara. Dia mengalami finalitas begini saja. Jadi jadi meja, ya udah jadi meja. Dia tidak memiliki Wille atau kehendak untuk berubah menjadi kursi. Gitu. Nah, yang punya itu saudara hanya manusia saja yang memiliki kehendak berdasarkan kesadaran. Jadi pengalaman-pengalaman saya dan Anda di dunia representasi seperti ini, pengalaman-pengalaman penderitaan dan juga kasus-kasus yang rumit, dikatakan semuanya oleh karena saya dan Anda memiliki Wille dan kehendak. Dan kehendak atau Wille itu dikatakan akan melahirkan keinginan yang tidak pernah terputus. Gitu saudara. Sebab itu Schopenhauer mengatakan bahwa Wille ini disebutnya sebagai kehendak yang irasional. Kehendak yang tidak masuk akal saudara. Apa artinya kehendak yang tidak masuk akal? Kita menghendaki banyak hal yang sesungguhnya tidak sanggup kita lakukan gitu saudara. Oleh karena kita tidak sanggup lakukan, maka menurut Schopenhauer kita akan terus-menerus dalam keadaan suffering. Gitu saudara. Penderitaan akan menjadi bagian yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia oleh karena ada Wille ini. Jadi yang membuat saya dan Anda menderita atau capture potongan-potongan gambar yang saya tunjukkan pada Anda tadi, orang terlibat dengan narkoba, orang menjual senjata api, orang kemudian menggunakan narkoba dan dia harus mengalami treatment. Semuanya itu ada di dalam dunia fenomena sebagai representasi dari kehendak menurut seorang Schopenhauer. Itu dia, saudara. Nah, kata kunci yang lain berhubungan dengan seorang Schopenhauer adalah bahwa dunia kehendak atau Wille itu dia sebut sebagai kekuatan buta, saudara. Sebab itu di dalam pandangan seorang Schopenhauer, dia mendefinisikan manusia itu akan membuat keputusan secara membabi buta, saudara. Membabi buta dengan tanpa perhitungan, saudara. Dia dapat melakukan apa saja sesuai dengan kehendaknya. Lalu melakukan apa saja itu dari mana datangnya, kenapa bisa begitu? Schopenhauer hanya ini mengatakan karena manusia memiliki kehendak yang irasional, kehendak yang tidak masuk akal. Kehendak yang tidak masuk akal juga didorong oleh, dia menyebut sebagai blind force. Ada kekuatan yang buta, saudara. Kekuatan yang buta adalah kekuatan yang dapat membawa seseorang menginginkan apa saja yang dia mau. Dan kemudian dia frustrasi dengan keinginannya, bukan? Dan dia depresi. Lalu kemudian mungkin ada orang bunuh diri oleh karena keinginannya yang tidak tercapai atau keinginan yang membabi buta di dalam pandangan Schopenhauer. Saudara, beberapa bulan yang lalu, kalau Anda tahu kasus ada seorang pemuda lompat dari jembatan di Cimindi, ya. Kenapa sih dia lompat? Kenapa sih dia bunuh diri, saudara? Kenapa memilih bunuh diri? Kalau misalnya kita menggunakan pandangan Schopenhauer, maka kemungkinan besar dia ingin melakukan apa namanya? Entsagung. Ya. Entsagung itu artinya mengelak dari suffering. Dia ingin mengelak dari suffering dengan cara bunuh diri. Dengan cara menghabisi dirinya sendiri. Saudara-saudara, meskipun demikian Schopenhauer tidak merekomendasi bunuh diri sama sekali. Dia mengatakan jika orang bunuh diri, dia bisa mengerti kenapa bunuh diri, tetapi suicide unrecommended. Tidak direkomendasi. Tetapi saudara-saudara, meskipun tidak direkomendasi, pengalaman bunuh diri di sekitar kita banyak, bukan?
Ada apa dengan manusia? Artinya, manusia ada di dalam penderitaan yang tidak pernah putus dan dia ingin mengelak dari penderitaan itu. Pilihannya adalah suicide atau bunuh diri. Bunuh diri terlalu megah, saudara, isunya. Saya juga pernah bertemu ketika saya mengajar di sebuah universitas, saya pernah bercerita di kelas. Saya tinggal di apartemen tertentu. Pada jam 6 sore ketika saya lihat dari atas, ada mobil ambulans di bawah ya. Ternyata ada korban bunuh diri di situ. Ketika saya turun melihat ternyata itu adalah, saudara, bukan di Maranatha ya, itu adalah mahasiswi kami. Itu dia lompat dari lantai 6. Ketika ditelusuri, latar belakangnya ternyata ketika di otopsi, ternyata dia hamil 3 bulan kalau tidak salah. Saudara, hamil di luar nikah itu adalah pengalaman konkret manusia. Dan itu dapat menjadi pengalaman suffering atau penderitaan sesungguhnya. Manusia secara alami tidak ingin hidup di dalam suffering. Tetapi dia akan menjauh suffering dan mendekat pada happiness. Mahasiswi ini memilih suicide, bunuh diri. Dengan demikian dia mengelak dari penderitaan. Itu dunia di mana saya dan Anda tinggal, saudara. Nah, sebab itu Schopenhauer mengatakan wille dan juga dunia representasi di mana kita tinggal itu akan membawa kita pada pengalaman suffering siklik ya. Siklik itu artinya suffering yang tidak akan pernah putusnya, saudara. Hidup saya dan Anda itu dari jam ke jam, dari hari ke hari hanya akan menjalani penderitaan yang tidak pernah putus gitu. Tetapi bukankah kita menginginkan keluar dari penderitaan, bukan? Tetapi dunia, di dalam pandangan Schopenhauer dia definisikan sebagai dunia di mana penderitaan itu akan terus ada berputar secara ini dan tidak mungkin kita bisa keluar dari situ. Pandangan ini bisa disebut sebagai pandangan pesimisme tentang dunia. Nah, saudara-saudara, lalu apakah atau kapan pesimisme ini akan berakhir? Kapan penderitaan di dunia akan berhenti? Apakah menurut Anda ada kemungkinan bahwa pada periode waktu tertentu penderitaan akan berhenti? Atau penderitaan ini akan terus-menerus berlangsung, saudara, menurut Anda? Jikalau kita bicara tema kita hari ini, Pak, masa depan kita, apakah benar di masa depan tidak akan ada suffering? Apakah tidak akan ada lagi orang yang ditipu di media sosial? Apakah tidak ada lagi ibu yang membuang anaknya? Apakah tidak ada lagi orang yang mengalami bullying di media sosial? Apakah tidak ada lagi kasus-kasus di mana orang bunuh diri dan seterusnya? Jika jawabannya tidak, maka Schopenhauer ada benarnya, saudara. Bahwa dunia di masa depan kita, di mana kita harus berpikir kritis pada masa depan, adalah dunia yang akan kurang lebih sama, penuh suffering. Lalu apa buktinya? Saudara, filsuf yang kedua yang saya ingin tunjukkan pada Anda adalah Henry Bergson. Saudara, Henry Bergson ini adalah filsuf eksistensialis yang mengatakan begini, saudara, bahwa pada manusia ada elan vital namanya. Dia menyebut elan vital. Saudara, elan vital itu apa? Elan vital itu adalah life force, kekuatan yang mendorong manusia untuk memilih, beraktivitas, dan seterusnya. Ya, saudara, elan vital itu di dalam pandangan seorang Henry Bergson adalah kekuatan ini kreatif dan dinamis dia. Kalau elan vital itu kreatif, artinya apa, saudara? Bahwa manusia memiliki kapasitas atau potensi untuk menjadi kreatif. Ada kekuatan kreatif di dalam diri saya dan diri Anda. Itu dia. Nah, elan vital akan bekerja dengan cara ini di dalam pandangan seorang Henry Bergson. Kreatif, spontan, dan juga bekerja secara non-linear life process. Saudara, implikasinya ini sangat serius. Jikalau kita melihat masa depan kita berdasarkan pola pikir Henry Bergson, bahwa manusia dapat berubah secara progresif dan unpredictable. Tidak bisa diprediksi, saudara. Kenapa, saudara, tidak bisa diprediksi? Karena ada daya kreatif yang membuat manusia dapat melakukan apa saja yang tidak pernah bisa kita kalkulasi sebelumnya. Misalnya kita ambil contoh saja, bukan manusia tapi virus COVID misalnya. Nah, virus COVID itu mungkin salah satu contoh dalam pandangan teori Bergson, di mana orang tidak pernah menduga dan mengkalkulasi sebelumnya bahwa akan ada mutasi virus terbaru yang mereka tidak tahu itu datangnya dari mana. Nah,
Lalu kemudian prinsip yang kedua spontan, non-linear life process, saudara. Yang ketiga ini menarik sekali dalam pandangan seorang Henry Bergson. Kalau masa depan itu akan berproses ya dengan cara non-linear, itu berarti apa, saudara? Bahwa akan ada muncul perilaku-perilaku baru dari manusia yang tidak pernah ada sebelumnya gitu. Perilaku-perilaku unik. Kalau misalnya kita bicara tentang kejahatan misalnya. Saudara, orang melakukan tindak kriminal sekarang di media sosial itu kan polanya, modusnya kurang lebih sama, saudara ya. Menggunakan media tertentu, lalu kemudian mencuri data, dan seterusnya, kita tahu itu banyak. Tetapi jika manusia di dalam pandangan Bergson dapat berubah secara non-linear, kemungkinan besar bahwa akan ada pola hidup yang baru sama sekali, ada model kriminal yang baru sama sekali yang kita tidak pernah hitung sebelumnya akan terjadi. Itu yang dikatakan oleh seorang Henry Bergson. Nah, jika kita melihat pandangan Henry Bergson, maka kita akan mendefinisikan masa depan kita yang harus kita bicarakan dalam critical thinking itu seperti apa, saudara? Seperti ini jadinya. Bahwa masa depan itu adalah masa depan yang tidak pasti. Kemudian masa depan yang memang tidak dapat kita tentukan sebelumnya. Kita tidak bisa hitung sebelumnya. Dari dua pandangan filsuf ini, juga Schopenhauer dan Henry Bergson, kita bisa mengatakan bahwa tantangan kita masa depan hanya ada satu, saudara. Bahwa kita masih akan terus-menerus bergumul berhadapan dengan suffering atau penderitaan. Itu dia. Saudara ambil waktu 5 menit, kira-kira Anda bisa membaca tulisan yang ada di kotak hitam ini? Bisa? Atau misalnya saya minta Anda menjawab pertanyaan di kotak itu? Gimana kira-kira? Kalau misalnya saya berikan kertas pada Anda sekarang ya, bagi. Lalu kita ujian menjawab soal yang ada di kotak itu. Anda akan jawab apa? Sorry, satu Anda akan marah saya nggak? Ya, gak jelas. Ini pasti ini maunya apa gitu ya. Suruh jawab pertanyaan yang gak jelas gitu. Tapi saya ingin Anda jawab. Saya akan pakai jurus pokoknya hari ini, saudara. Mangga dijawab. 5 menit. Ada yang bisa? Tidak. Apa yang Anda akan lakukan, respon Anda terhadap kotak yang Anda tidak bisa baca? Satu, Anda tidak tahu pertanyaannya apa, saudara ya. Kalau saya akan bilang jawab, lalu Anda bertanya, mau jawab apa, Pak? Gitu. Saya nggak tahu yang ditanya apa kok, gitu ya. Tidak apa-apa, saudara. Ini hanya ingin menunjukkan bahwa respon saya dan Anda berbeda-beda ketika kita menghadapi sesuatu yang kita tidak tahu. Gitu. Satu, mungkin Anda marah, Anda mengkritik, Anda ngomel, Anda marah-marah. Lalu Anda ingin keluar dari tempat ini, mungkin Anda berpikir sia-sia datang di sini, ngapain saya ada di sini? Bicarakan hal yang tidak penting bagi saya, menjawab soal yang tidak ada bentuknya. Lalu Anda mengatakan, dunia seperti ini, dunia yang membuat saya susah, lebih baik saya ikut kuliah hari ini, atau saya memberi kuliah di tempat lain, dan seterusnya, saudara. Karena ada persoalan yang saya perhadapkan pada Anda, dan Anda tidak bisa menjawabnya sama sekali. Saudara, masa depan kita itu seperti ini. Kalau kita melihat pandangan ini, masa depan kita itu dikatakan uncertain, saudara. Tidak pasti. Lalu respon Anda apa? Di dalam dunia yang akan datang yang tidak pasti, Anda akan menyerah? Atau Anda harus melakukan apa, saudara? Nah, jawabannya potong kompas, saudara ya. Kalau ada yang tidak jelas, maka kita harus berpikir, bukan? Itu dia. Nah, critical thinking ada di dalam konteks ini kita akan bicarakan hari ini. Bahwa critical thinking diperlukan, saudara. Kenapa kita perlu berpikir kritis, saudara? Karena dunia di depan kita tidak bisa memprediksi. Ada sisi-sisi yang kita tidak bisa prediksi. Oleh karena itu kita harus berpikir kritis, saudara.
di dalam keadaan menderita, suffering, akal sehat kita harus jalan. Seperti pertanyaan ibu tadi. Di dalam penderitaan yang sedemikian luar biasa kita perlu uang, lalu kemudian kita akan tidur. Enggak, saudara. Tidak punya uang, kudu mikir ya. Gimana bisa punya uang? Lalu kita berpikir kritis. Ada orang hanya dengan berpikir dapat uang, tetapi ada orang yang sudah mikir, nggak ada duitnya gitu ya. Saudara, dosen itu melakukan penelitian, ya, pengabdian masyarakat, dan seterusnya, berjuang untuk mendapatkan hibah dan seterusnya, saudara ya. Dia harus naik pangkat dan seterusnya, dia perlu duit dan seterusnya. Lalu orang berpikir, waduh, itu orang ya, punya duit banyak, dia bisa sewa jurnal, dia bisa sewa jurnal Predator ya, terbitkan dan seterusnya, saudara. Lalu kemudian orang berpikir untuk menjadi kaya. Saudara, tidak ada orang yang tidak berpikir untuk menjadi kaya. Oke, baiklah. Nah, saudara, ini model pertama yang saya ingin sampaikan pada Anda. Kalau kita harus berpikir kritis, model berpikir kritis seperti apa sesungguhnya yang kita perlukan? Saudara, ini saya sampaikan pada Anda, tetapi saya kurang setuju pada pandangan ini sesungguhnya. Karena terlalu fokus pada beberapa hal yang di dalam filsafat justru membuat pengalaman kita menjadi sangat sempit, saudara. Ini dia. Jadi Paul and Elder, model critical thinking itu dia membagi 3 fase, saudara, atau 3 bagian ya. Dia menyebutnya sebagai bagian pertama di dalam pengembangan critical thinking itu adalah the intellectual standard. Beberapa poin ini tentang bagaimana keadilan dalam berpikir, kedalaman, kelengkapan, cakupan keluasan, kemudian logika, presisi, ketepatan, kepentingan, dan kejelasan, keakuratan, dan relevansi, dan seterusnya, saudara. Jadi poin-poin ini dalam pandangan Paul and Elder diperlukan untuk mengembangkan critical thinking. Saudara, karena waktunya pendek, saya akan pindah ke slide berikut. Lalu kemudian apa yang harus kita lakukan berhubungan dengan pengembangan critical thinking? Waduh, saudara, ini mohon maaf ya. Yang pertama, poin clarity. Kalau kita ingin mengklarifikasi sesuatu, ya, di dalam pengalaman kita sehari-hari, maka Paul and Elder sekurang-kurangnya menunjukkan ada 3 pertanyaan yang dapat kita ajukan untuk persoalan mengklarifikasi. Saudara, mengklarifikasi itu artinya apa, saudara? Membuat sesuatu menjadi clear atau jelas, gitu. Ya. 3 pertanyaannya itu adalah seperti ini. Apakah Anda boleh menjelaskan lebih lanjut? Saudara, ini pertanyaan dosen ke mahasiswa kalau mau bimbingan biasanya Bapak Ibu ya. Saudara, kalau saya bimbingan mahasiswa, saya tanya, Anda mau nulis apa? Oh, menulis tentang ini, Sir. Anda boleh jelasin lebih lanjut tidak? Kalau saya bertanya, boleh dijelaskan lebih lanjut, berarti saya belum jelas. Itu dia. Untuk membuat sesuatu clear. Yang berikut, saudara, bisakah Anda memberi saya contoh? Pertanyaan ini membuat yang Anda katakan itu berdasarkan contoh tertentu. Ya. Dan seterusnya. Sudah habis ya Pak ya? Oke, kita tanya jawab saja. Saudara, yang saya ingin katakan begini berhubungan dengan model critical thinking ini. Kalau kita terapkan semua komponen-komponen yang dalam critical thinking di dunia kerja, saudara, kita bukan orang yang akan disayang sesungguhnya, saudara. Di mana critical thinking itu ada, biasanya orang akan merasa terpojok dengan pertanyaan-pertanyaan ini, bukan? Nah, saya kurang tahu Pak Ivan, apakah materi ini disampaikan agar supaya mahasiswa di kelas menjadi sangat kritis ya, bertanya pada dosen seperti ini ya. Kalau misalnya dosen mengatakan, besok akan hujan. Lalu mahasiswa rame-rame akan tanya 3 pertanyaan ini, saudara. Pak, bisakah Anda jelaskan lebih lanjut? Lalu mahasiswa yang satu lagi bertanya, Pak, bisa Anda memberi contoh? Pak, bisa Anda menggambarkan apa yang Anda maksud? Pak, bagaimana kita bisa memeriksa maksud Anda benar atau tidak? Saudara, kelas akan ramai, saudara, dengan model seperti ini. Tetapi itu yang harus kita lakukan di perguruan tinggi. Sayang sekali kalau mahasiswa tidak terbiasa atau tidak ada habit untuk bertanya. Sekurang-kurangnya materi ini saya akan bagikan pada teman-teman di LPAA. Lalu Anda ingin bertanya, mendalami, dan seterusnya boleh. Yang terakhir, saudara, yang saya ingin katakan adalah begini. Bahwa saya tidak setuju dengan konsep yang tadi. Yang harus dilakukan dalam critical thinking adalah pertanyaan-pertanyaan eksistensial sesungguhnya. Kalau kita berbicara tentang konsep Paul and Elder yang tadi, saudara, coba perhatikan. Pada akhirnya konsep critical thinking akan berakhir pada kemampuan intelektual. Ini dia.
Padahal manusia bukan hanya logikanya saja, saudara. Tetapi manusia adalah tubuh, fisik, dan akalnya. Nah, sebab itu pertanyaan-pertanyaan critical thinking harus sampai pada pertanyaan eksistensial. Seperti ini, saudara. Ini yang perlu dikembangkan dalam critical thinking. Jadi bukan persoalan seseorang memiliki IQ tinggi dan tidak. Tetapi persoalan eksistensial, contoh misalnya, saudara. Ya, Arthur Schopenhauer. Kalau kita ingin menghadapi masa depan yang tidak pasti, maka pertanyaan eksistensial yang harus dilakukan adalah begini. Apa yang seharusnya saya lakukan, mengelola keinginan saya, dan menemukan damai, menghadapi masa depan yang tidak pasti. Saudara, mengapa ada kata kunci damai di sini? Karena Schopenhauer memandang dunia ini secara pesimistik. Dia menganggap dunia ini penuh suffering. Oleh karena itu, pertanyaan kritis yang harus ditanyakan di dalam sebagai pertanyaan eksistensial adalah berhubungan dengan bagaimana mendapatkan rasa damai, keluar dari penderitaan, menghadapi masa depan yang tidak pasti, dan seterusnya, saudara. Jadi pertanyaan-pertanyaan eksistensial daripada filsuf ini akan membuat kita berpikir kritis tentang diri saya dan diri orang lain, bukan hanya dari aspek logika atau kemampuan bernalar saja. Pengalaman eksistensial justru akan menolong kita untuk menghadapi masa depan yang tidak pasti. Itu dia. Yang terakhir, saudara. Critical thinking perlu ini, Pak, inkubator atau iklim ya, di mana critical thinking itu berkembang. Kalau misalnya critical thinking itu akan dilakukan di sebuah tempat, kalau kemudian dosennya tidak akomodatif terhadap pertanyaan, maka mahasiswa juga tidak akan kritis sama sekali. Dia takut bertanya dan seterusnya. Oleh karena itu saya mengatakan bahwa ada inkubator yang sifatnya menjadi inkubator sebagai tempat di mana critical thinking itu dapat berkembang. Bukan hanya persoalan logis, tetapi persoalan eksistensial juga. Itu dia. Konklusi, 3 kata kunci saudara hari ini untuk menghadapi masa depan yang tidak pasti. 1, resilience. Kemudian adaptif terhadap perubahan dan perlu inkubator. Ini dia. Itu saja dari saya. Mohon maaf saudara sudah banyak sekali waktunya terlewat ya. Ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Stanley. Baik teman-teman dan Bapak Ibu semua, kita akan buka sesi tanya jawab. Untuk sebenarnya kita punya untuk 5 penanya pertama kita punya ada apa Kak? Ada coklat tadi udah ada 2 untuk Ibu Nur dan juga sebelah kiri saya nanti diberikan coklat. Baik, kita berarti masih punya 3 jatah. Kalau teman-teman yang mau bertanya, boleh silakan untuk maju di sebelah kiri dan karena saya ada mic. Boleh ada? Ya, silakan langsung maju, sebutkan nama dan nomor. Oke, saya Ferry Cahaya Santosa dari program studi Teknik Sipil Angkatan 2020. Pertanyaan saya soal critical thinking tadi apa ya? Iya. Maksudnya maksudnya saya sering dengerin dari YouTube soal tentang critical thinking. Kan critical thinking itu bisa dibilang pokok dari mungkin dasarnya itu sebenarnya dari filsafat ya kan ya Pak ya. Salah satu ilmu dasarnya adalah filsafat. Terus maksudnya critical thinking itu kan sebenarnya penting banget untuk lingkungan akademik. Di zaman dulu, di zaman Yunani itu mereka itu bisa dibilang mereka orang-orang yang memang penasaran dengan banyak hal. Jadi mereka membentuk lingkungan sendiri untuk berdiskusi. Bisa dibilang ya sama-sama critical thinking untuk saling tanya jawab atau ya intinya bertukar pikiran gitu. Maksudnya di zaman Yunani itu kan mungkin mereka memang karena punya rasa penasaran dan punya keinginan sendiri untuk bertanya. Lalu di zaman sekarang Pak, kita tuh sebagai mahasiswa sekarang itu rata-rata kan memang hanya mungkin bisa dibilang hanya dipersiapkan untuk dunia kerja gitu Pak. Pada akhirnya si perkuliahan itu hanya jadi sebuah mungkin formalitas jadinya Pak. Maksudnya ya orang berkuliah ya untuk dapat ijazahnya untuk kuliah. Pada akhirnya kan mereka mungkin nggak terlalu niat-niat banget gitu untuk kuliahnya Pak. Pada akhirnya kan critical thinkingnya bisa dibilang rata-rata tumpul mungkin ya Pak ya. Karena maksudnya ya mereka cuman ya mereka kuliah ya hanya untuk formalitas gitu Pak. Terus menurut Bapak ini Pak, kalau misalnya gimana sih Pak cara numbuhin critical thinking itu? Maksudnya dari orang sendiri kan dia berarti butuh faktor internal sendiri kan ya Pak ya,
untuk misalnya, oh saya penasaran akan satu hal, makanya saya berpikir, saya akhirnya menimbulkan critical thinking. Tapi bagaimana cara menimbulkannya dari orang yang bisa dibilang mungkin nggak tertarik gitu Pak? Itu mungkin Pak. Oke. Ya langsung, Ini langsung dijawab, saja Bu. Pak. Ya. Iya, saudara, ini menarik pertanyaannya ya. Jika kita melihat pertanyaan dari kawan Anda, sesungguhnya yang ingin ditanyakan itu adalah tidak semua orang interest untuk berpikir sesungguhnya. Tidak semua orang memiliki ketertarikan untuk berpikir detail, kira-kira gitu. Lalu bagaimana menumbuhkan seseorang yang tidak ingin berpikir kritis menjadi berpikir kritis, gitu. Saudara, sesungguhnya saya setuju dengan topik yang disampaikan. Kita tidak memulai dari nol sesungguhnya tentang berpikir kritis. Jika kita melihat pandangan banyak filsuf, bahwa berpikir itu adalah kemampuan bawaan yang ada pada manusia sesungguhnya. Hanya saja yang sering sekali sulit untuk kita temukan adalah ketekunan berpikir sesungguhnya. Saudara, apa artinya ketekunan berpikir, saudara? Saudara, ketekunan berpikir itu seperti beberapa hal yang harus kita lakukan dalam langkah-langkah critical thinking tadi. Seseorang yang tekun berpikir, dia akan bertanya sampai pada persoalan yang paling substansial. Itu dia. Dalam filsafat, pertanyaan ontologis namanya. Pertanyaan ontologis itu adalah pertanyaan yang sifatnya analitik gitu. Contoh analitik. Kalau ada 300 kursi merah di sini, lalu apa beda antara kursi merah 1 dan kursi merah 2? Gitu. Kalau kursi merah dan 1 sama-sama merah, lalu kemudian kursi yang lain juga merah, lalu apakah mereka sama atau ada bedanya? Kalau mereka sama, lalu apakah semuanya dapat oleh karena sama maka disebut kursi? Atau jikalau dia berbeda, karena berbeda maka satu harus disebut kursi dan satu tidak misalnya. Saudara, pertanyaan-pertanyaan itu yang membuat kita lebih dalam berpikir sesungguhnya. Jadi jika kita bertanya gimana cara mengembangkan berpikir kritis, di dalam pengalaman saya, menurut saya harus ada yang namanya pembiasaan berpikir secara detail, saudara. Nah, saudara-saudara, sebab itu kampus atau universitas itu merupakan inkubator dia mestinya, seperti kata kunci terakhir yang saya katakan. Inkubator di mana iklim yang diciptakan dalam proses belajar itu adalah proses merangsang mahasiswa untuk bertanya secara ontologis gitu, bertanya sampai pada persoalan substansial gitu. Misalnya persoalan substansial. Kalau misalnya saya bicara tentang kasus tertentu X misalnya, pertanyaan yang muncul pada mahasiswa itu adalah, Sir, kenapa mesti X? Kenapa bukan tidak X? Kalau ada beberapa X, apakah X ini sama dengan X yang lain? Kalau X yang lain memiliki perbedaan, lalu apakah mereka dapat disebut sebagai setara atau tidak setara dan seterusnya. Sekurang-kurangnya kita dapat membuat proses, ada istilah dekomposisi, saudara ya. Dekomposisi, membuat sesuatu itu menjadi lebih rinci gitu. Proses dekomposisi itu penting, saudara, untuk berpikir kritis. Nah, itu harus dilakukan dengan cara pembiasaan berpikir. Saya tidak tahu apakah itu akan dibiasakan di kelas-kelas kita ya, di LPAA, sehingga mahasiswa juga memiliki kesempatan untuk bertanya sedetail itu kira-kira. Itu bro, dari saya. Jadi membiasakan bertanya secara detail dengan cara mengurai atau dekomposit kira-kira gitu. Ya. Ada lagi? Baik, sudah menjawab. Baik, Pak Catur boleh. Oh, berarti nanti tunggu habis Pak Catur, nanti sebelah kanan dahulu, baru nanti. Oke. Terima kasih Pak. Saya punya beberapa pertanyaan, mohon maaf. Sebagian mungkin agak menyimpang. Baik Pak. Ya, yang pertama tadi mungkin banyak juga diajarin, suka orang tuh diajarin kan thinking out of the box gitu ya. Nah, pengen tahu hubungannya atau irisannya mungkin dengan critical thinking seperti apa gitu ya Pak. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi mungkin Bapak sempat sampaikan ya, orang tuh keinginannya kemana maka tubuhnya ikut, kasarnya gitu ya, hal yang lain ikut gitu ya. Mungkin seperti ada disebut as a man think in his heart so is he gitu ya. Seperti orang berpikir dalam hatinya maka
seperti itulah jadinya dia kemudian gitu ya. Jadi katanya seseorang tuh akan mengikuti atau akan menjadi seperti apa yang dia sembah, istilahnya gitu ya, ada istilah lain begitu. Iya, ya mungkin itu ya. Terus satu lagi konfirmasi tadi judulnya kan future proof thinking ya. Jadi mungkin apakah kesimpulannya itu saya konfirmasi jadi ya sesuai yang Bapak tadi kata kunci terakhir gitu ya, resilience, adaptif, sama apa satu lagi Pak? Ada inkubator, Pak. Inkubator ya, Atau ya. iklimnya. Oh Ya. iya betul itu. Apakah cocok begitu gitu ya Pak? Jadi mohon konfirmasinya. Satu lagi saya punya pertanyaan yang agak menyimpang. 4 berarti ya, Pak. Iya. Oke. Mudah-mudahan saya ingat semua. Ya saya sejak lama banget sebenarnya berpikir kesadaran manusia itu sebetulnya apa sih gitu ya. Consciousness itu apa gitu. Kalau secara medis ya mereka punya penjelasan gitu ya. Orang nggak bisa terima respon dari luar, mungkin ya kesadarannya ya nggak ada, hilang gitu ya. Tapi saya pengen tahu pandangan filosofi seperti apa ya, terutama mungkin dari eksistensialisme ada punya pendapat tentang hal itu gitu ya. Jadi ya apa ya, kalau saya sekarang tidak sebagai manusia saya adanya saat ini, kesadaran saya akan seperti apa gitu. Kurang lebih pertanyaan saya kayak gitu sih sebetulnya. Jadi saya sendiri ya, kita semua kan setiap malam tidur ya, tidur tuh ada kayak potongan yang hilang gitu ya. Saya sendiri juga pernah ngalamin pingsan gitu, seperti ada potongan yang hilang dan lebih blank daripada tidur sepertinya gitu. Nah, kesadaran kita tuh seperti sebetulnya apa sih gitu. Iya, mungkin itu aja. Makasih. Oke, baik. Oke, saudara. Saya mulai dari yang pertama, mudah-mudahan saya ingat dengan tepat ya pertanyaannya, Pak. Yang pertama, hubungan antara berpikir kritis dengan konsep berpikir out of the box kira-kira gitu. Saudara, berpikir kritis tentu akan membawa implikasi beberapa hal sesungguhnya di dalam pola berpikir dan hasilnya. Misalnya, apakah benar bahwa gender ya bawaan atau konstruksi? Gitu, saudara. Jika kita berpikir secara konvensional misalnya, definisi laki-laki dan perempuan sekurang-kurangnya berdasarkan organ seksual yang umum. Kalau Anda mengatakan definisi maskulinitas dan femininitas atau male and female bukan berdasarkan organ seksual, orang tentu akan bertanya, saudara. Ya, ini orang nggak biasa mikir kayak begini gitu ya. Yang umum adalah sekurang-kurangnya indikatornya berdasarkan organ seksual. Bagaimana jikalau misalnya kita menggunakan pandangan seorang Simone de Beauvoir misalnya, istri dari Sartre, ketika dia dengan jelas-jelas mengatakan bahwa femininitas, maskulinitas, bahkan gender itu bukan bawaan, tapi merupakan konstruksi sosial. Saudara, ini contoh berpikir kritis bagaimana mendefinisikan diri di tengah-tengah dunia yang harus berhadapan dengan pandangan-pandangan tradisional atau konvensional. Apakah critical thinking dapat membawa seseorang pada cara berpikir out of the box? Jawabannya iya. Gitu, saudara. Nah, jika kita meneruskan pandangan ini, katakanlah mendefinisikan gender berdasarkan konstruksi sosial, pandangan ini akan menjadi pandangan yang sifatnya berbeda dari yang umum. Di tengah-tengah masyarakat, ketika orang ingin mendefinisikan gendernya berdasarkan konstruksi sosial, maka seseorang dapat memilih untuk menjadi perempuan atau lelaki berdasarkan pilihan bebasnya, bukan? Itu dia. Keadaan ini meskipun demikian akan membawa pengalaman alienasi di dalam paham eksistensialisme. Keterasingan, saudara. Keterasingan dari pandangan yang berlaku secara umum di dalam budaya tertentu. Saudara, keadaan keterasingan itu yang kemudian juga akan memunculkan pengalaman suffering. Seseorang mengalami frustrasi atau keadaan depresi oleh karena posisi yang dipilih berdasarkan pemahamannya sendiri yang orang menyebutnya out of the box. Kalau saya katakan femininitas dan maskulinitas itu adalah konstruksi sosial,
tentu itu akan menjadi persoalan serius di tengah-tengah diskusi kita hari ini. Tetapi Simon de Beauvoir mengatakan konstruksi sosial. Itu dia. Itu contoh Pak ya. Bahwa critical thinking akan berimplikasi pada kebiasaan kita berpikir out of the box. Itu dia. Nah tentang kesadaran, yang saya ingat kalau bagaimana filsafat eksistensialisme akan berbicara tentang konsep kesadaran. Gitu. Saudara perhatikan baik-baik. Saudara dalam eksistensialisme, sesungguhnya eksistensialisme itu datang salah satunya mengkritik pandangan Descartes, saudara ya. Saudara, pandangan Descartes itu apa? Manusia ini seolah-olah hanya hidup berdasarkan akal budi atau logikanya. Konsep dari Descartes tentang cogito ergo sum kemudian membuat paradigma tersendiri, saudara, memahami manusia itu berdasarkan fungsi kerja rasio atau organ tubuh otak di kepala kita, saudara. Tapi eksistensialisme berbeda, saudara. Dia mengatakan bahwa kesadaran manusia harus dibicarakan pada ekstensinya. Dari akal, kemudian berbicara tentang kesadaran tubuh gitu. Jadi kita bukan hanya menyadari sesuatu berdasarkan proses intelektual, tapi tubuh kita ini juga merupakan jembatan menyadari lingkungan kita. Nah jika demikian, maka konsep kesadaran di dalam filsafat eksistensialisme merupakan kesadaran yang menubuh, Pak. Jadi tubuh ini didefinisikan memiliki kesadaran. Nah, sebab itu kita tidak mungkin akan berada pada periode tertentu di mana kita hilang kontak dengan dunia sekitar kita. Karena eksistensialisme memahami bahwa tubuh kita itu akan menjadi jembatan antara kita dengan dunia di sekitar kita. Itu dia, konsep kesadaran eksistensialis. Hanya saja saudara, jikalau kita mati saudara ya, maka kesadaran pada tubuh pun juga akan tidak berfungsi dengan baik. Contoh bahwa tubuh itu memiliki kesadaran. Misalnya seperti ini saudara. Ya, saya tidak bisa leluasa menggerakkan kaki saya seperti kaki kiri saya, saudara. Ini dia. Eksistensialisme mengatakan itu bukan persoalan kesadaran otak kita semata-mata, tetapi tubuh kita dikatakan oleh terutama oleh Merleau-Ponty, saudara. Dia mengatakan tubuh ini memiliki kesadaran untuk bisa berada di area persepsi. Saudara, terlalu banyak yang saya jelaskan pada Anda kata-kata kuncinya misalnya ya. Ponty itu mengatakan gini, saudara, setiap individu itu berada di dalam area of milieu namanya, atau area of perception gitu. Ini dia. Nah, perilaku saya dan Anda itu ditentukan oleh area persepsi gitu. Gini dia. Jadi saya tidak bisa menggerakkan kaki kanan saya seperti ini karena area persepsi saya terbatas gitu. Kiri bisa, saudara. Gini. Nah, Ponty mengatakan bahwa itu bukan persoalan kemampuan nalar, saudara. Tapi kemampuan kesadaran tubuh gitu. Tubuh ini akan mempersepsi lingkungan gitu. Jadi disebut bahwa di dalam eksistensialisme kesadaran itu adalah kesadaran yang menubuh jadinya. Gitu Pak. Kemudian tentang kesimpulan tadi, sayang sekali memang saya tidak sampai selesai pada pendekatan pertanyaan eksistensialisme. Jadi jika kita melihat pertanyaan-pertanyaan eksistensialisme untuk berpikir kritis, kita akan menemukan dua hal sesungguhnya, saudara. Bahwa pertanyaan eksistensialisme akan menolong kita untuk mengerti kehidupan di masa depan dengan menyoal hal-hal yang saya bicarakan tadi. Seorang individu pada akhirnya akan didefinisikan sebagai individu yang harus bertahan pada masa depan yang tidak jelas bagi dia. Seperti seorang Albert Camus mengatakan, meskipun dunia itu tidak jelas atau absurd bagi dia, yang perlu kita lakukan di dalam dunia seperti itu adalah apa, saudara? Bukan resisten, ya, tetapi dunia di mana kita bisa bertahan atau resilience. Jadi berpikir masa depan, tentang tantangan masa depan, critical thinking harus menolong kita untuk mengerti bagaimana saya harus membangun kemampuan resilience saya di dalam keadaan hal yang paling buruk sekalipun. Itu dia, saudara. Kemudian adaptif. Saudara, adaptif itu artinya apa? Seperti tadi saya katakan, masa depan tidak akan jelas, kapan saja itu bisa terjadi dengan cara-cara yang kita tidak bisa tebak, tetapi kita tidak bisa kemudian resisten terhadap perubahan. Kalau kita lihat bagaimana pertanyaan-pertanyaan eksistensial yang saya
list tadi, kita akan temukan juga saudara bahwa ada filsafat tertentu yang memang mendorong manusia untuk memilih jalan adaptif. Dia harus memilih cara bersesuaian dengan keadaan yang baru. Gitu dia. Ya. Kemudian tentang yang terakhir inkubator, saudara. Saudara, pandangan ini ada banyak sekali. Sesungguhnya ada pandangan terbaru tentang critical thinking. Pak, kapan-kapan mungkin bisa dibicarakan tentang embodiment critical thinking. Saudara, embodiment critical thinking itu adalah iklim, ide yang dikembangkan bahwa harus ada iklim tertentu di mana critical thinking itu baru dapat dibangun, Pak. Saya menyebutnya sebagai inkubator. Kelas-kelas dan institusi pendidikan mestinya menjadi inkubator untuk melatih satu, saudara, resilience dan kemampuan adaptif. Itu dia. Saya hanya mengingat 3 pertanyaan Bapak gitu ya. Saya lupa yang satu, Pak. Oke, itu dia yang bisa saya sampaikan, saudara ya. Tadi masih ada yang mau bertanya ya? Ya, 2 lagi. Yang sudah kanan saya sama nanti sebelah kiri. Bapak, Ibu dan teman-teman, sebagai informasi bagi nanti kalau ada teman-teman yang tadi pada saat registrasi belum mendapatkan kupon konsumsi karena mungkin belum mendaftar, nanti pada saat keluar mohon ke meja registrasi kembali. Baik, silakan melanjutkan. Misi Pak, Ya. nama saya Hana Jocelyn dari Prodi DKV. Oke, Hana. Saya mau menanya ini mungkin menyangkut pendapat atau experience pribadi nih. Saya setuju dengan pendapat Bapak bahwa orang yang memiliki critical thinking atau suka bertanya itu kadang-kadang suka tidak disukai ya. Nah ini menyangkut pengalaman juga. Sepertinya saat anak kecil gitu ya suka bertanya, sudah ada intuisi untuk critical thinking, tapi saat di pendidikan misalnya di sekolah gitu pertanyaan-pertanyaan yang diutarakan seakan banyak yang tidak dijawab, dan kadang-kadang kalau bertanya itu suka dijawabnya ya memang sudah seperti itu gitu ya, karena sudah ada mungkin konvensi yang sudah established dari sana. Karena itu saya rasa sendiri juga kayak keinginan untuk bertanya itu jadi seakan dimatikan gitu ya. Nah, pertanyaan saya itu bagaimana untuk menumbuhkan kembali dan mungkin untuk lebih banyak bertanya ya, karena terutama di topik-topik yang mungkin terasa tidak nyaman untuk dibahas karena sudah ada yang konvensi established tersebut gitu. Bagaimana Pak? Oke, baik. Thank you, Hana. Saudara, ini menjadi persoalan di dunia pendidikan menurut saya. Ya. Iklim kita itu, saudara, ini bicara pengalaman dengan mahasiswa juga ya, mungkin Anda pernah mengalami. Ada mahasiswa pernah berkata gini pada saya, "Sir, saya kalau bertanya, lalu kemudian ya dosen saya mengatakan, "Loh, saya kan tadi udah jelasin." Gitu ya, itu jawaban pertama. Yang kedua, ada juga dosen yang mengatakan, "Masa gitu aja tanya?" Kira-kira gitu, saudara ya. Lalu yang ketiga, saudara, kalau kita bertanya, lalu kemudian jawabannya itu tidak sesuai harapan kira-kira gitu ya. Anda bertanya apa lalu dia menjawab apa. Bahkan yang paling buruk adalah kalau ada yang bertanya dan pertanyaannya sangat kritis, mengganggu kehormatan akademik ya atau kemampuan intelektual seorang dosen. Ada pengalaman tertentu kemudian mahasiswa diberi nilai kecil misalnya. Saya ingin menjawab simpel saja gitu ya. Yang terakhir tentang inkubator itu penting gitu. Iklim di mana seseorang ditumbuhkan untuk biasa bertanya itu penting. Saudara, persoalan critical thinking tidak hanya harus dimulai dari ketertarikan kita pada topik tertentu gitu. Tetapi juga apakah ada inkubator yang tepat yang diciptakan agar supaya setiap orang kemudian dia terdorong untuk bertanya, saudara. Saudara, di kelas saya selalu bertanya pada mahasiswa, Anda boleh tanya apa saja hari ini. Tetapi memang mahasiswa kadang-kadang tidak tertarik, saudara ya, dengan topik itu lalu tidak bertanya. Jadi harus ada dua sisi ya. Kemampuan seseorang untuk menganalisis, tetapi kemudian juga ada inkubator atau lingkungan yang baik bagi dia untuk bertanya gitu.
Di dunia kerja, pertanyaan-pertanyaan kritis itu selalu penting, saudara. Meskipun tidak selalu dampaknya menyenangkan, saudara. Terlalu banyak bertanya akan disebut sok tahu. Terlalu banyak ngomong disebut sok tahu. Kalau terlalu banyak tanya, dikatakan merepotkan. Kalau memberi ide, lalu dikatakan, idenya biasa. Lalu bagaimana orang dapat bertumbuh untuk berpikir jadinya? Saudara, iklim kita itu seperti demikian. Kultur kita adalah kultur yang tidak ingin diganggu kenyamanannya oleh karena bertanya. Saudara, coba saja saudara ya, Anda dihujani pertanyaan sebanyak-banyaknya di WA misalnya. Saudara cenderung untuk apa saudara? Untuk keep distance saudara ya, akan menjauh. Anda mengatakan, wah kalau orang ini tanya, cukup jawab ya, tidak gitu. Artinya memang kita juga tidak terbiasa untuk ditanya gitu. Nah iklim bertanya itu harus siap juga, harus membiasakan orang untuk mau ditanya. Iklim itu saudara. Tapi kalau ada orang ingin bertanya dan orang tidak mau ditanya, ya Anda hanya akan menjadi seseorang yang pasif dan tidak bisa berpikir lebih detail sesungguhnya. Itu dia. Ya, semoga mata kuliah LPA bisa menolong kita untuk biasa bertanya saudara ya. Oke baik. Ada lagi? Silakan. Satu penanya lagi terakhir sebagai penutup. Tes, ya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Hiskia dari Fakultas Psikologi. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak atas penjelasan materinya. Saya ingin bertanya masih berkaitan dengan eksistensialisme tentang kehendak dan kebebasan. Jadi dengan seiring perkembangannya zaman gitu Pak, dengan sebanyaknya informasi yang kita terima saat ini, di mana kehendak dan kebebasan itu mungkin orang-orang banyaknya sekarang jadi memikirkan kehendak dan kebebasan itu mencapai titik puncaknya, dan seringkali kehendak dan kebebasan ini mencapai sebuah penyimpangan moral, dan penilaian moral ini menjadi sebuah ambiguitas gitu Pak. Nah saya ingin bertanya, bagaimana critical thinking menjawab sebuah persoalan ini tentang penilaian moral yang ambiguitas, dan apakah sebenarnya kehendak dan kebebasan ini memiliki sebuah batasan? Jadi sejauh mana kehendak dan kebebasan ini memiliki batasan gitu? Terima kasih. Oke baik. Nah saudara, eksistensialisme itu tidak satu jenis saja, ya. Sebab itu ada ide seperti ini saudara. Kalau kita mengikuti contohnya ya, beberapa gagasan mendasar secara umum dalam eksistensialisme, bahwa satu, manusia itu memiliki kebebasan yang tiada batas. Itu dia. Dia bisa menentukan pilihan-pilihannya. Gitu ya. Nah, kebebasan itu saudara datang dari mana? Kalau kita mengikuti pandangan Schopenhauer, oleh karena kita memiliki will yang mendorong kita untuk berpikir menjadi bebas. Pertanyaannya menarik saudara. Lalu apakah kebebasan itu benar ada batasnya atau tidak gitu? Kita lihat misalnya paham seorang Kierkegaard misalnya. Apakah ketika seseorang ingin mencapai atau keluar dari keputusasaan, dia bebas memilih untuk datang pada Tuhan atau tidak pada Tuhan? Kierkegaard mengatakan bahwa keputusasaan harus diselesaikan dengan leap of faith ya, lompatan iman kepada Tuhan. Jika dia melakukan lompatan iman kepada Tuhan, berarti pilihan-pilihannya menjadi terbatas. Mengapa terbatas? Tuhan memiliki banyak hukum dan kita menceburkan diri di dalam relasi dengan Tuhan. Jika demikian, maka pilihan-pilihan bebas akan terbatas sebatas kehendak Tuhan. Tetapi jikalau kita mengikuti pandangan-pandangan seperti Sartre misalnya. Sartre mengatakan bahwa dia tidak ingin memiliki relasi apa-apa dengan Tuhan. Dia mengatakan Tuhan itu adalah yang lain dari dirinya. Dan dia tidak ingin diinterferensi oleh Tuhan sekalipun. Dalam jenis eksistensialisme ini, maka kebebasan itu menjadi kebebasan yang radikal. Itu dia. Bergantung, saudara. Apakah kebebasan itu memiliki batas? Kita akan menggunakan referensi dari Kierkegaard. Terbatas ketika kita mencemplungkan diri di dalam relasi dengan Tuhan. Menjadi tanpa batas
jikalau kita mengalami kesendirian dengan pilihan kita sendiri. Itu dia. Jadi bergantung perspektif filsafat yang mana. Gitu ya. Oke. Jadi apakah ada perbincangan tentang moralitas? Ya kalau pada Kierkegaard, maka moralitas berhubungan dengan relasi kita dengan Tuhan. Sedangkan moralitas pada Sartre, moralitas yang sifatnya subjektif, ditentukan oleh diri sendiri, apa yang baik, apa yang indah, apa yang benar, dan seterusnya. Itu dia, saudara. Tapi sesungguhnya kita tidak ingin terikat dengan Tuhan, bukan? Itu yang diinginkan oleh manusia. Oke. Ya, baik, terima kasih kepada Pak Stanley, terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah bertanya. Tapi mohon maaf karena untuk penanya terakhir kami sudah habis cuma 5 orang. Bapak boleh dipilih 1 orang untuk penyanyi yang baik dari 6 yang ada ya Pak? Karena kami punya... Saya membisikkan pada ibu namanya atau saya menyebut langsung? Boleh Pak, langsung saja Pak kepada... Satu ya, satu penanya ya. Saja, Pak. Oke. Saya memilih pertanyaan yang baik. Menurut saya Hana telah bertanya pertanyaan yang simpel dan baik, saudara. Oh, oke. Kita beri aplaus buat Hana. Nanti tolong dicek ya di postnya. Ya. Baik, kami dari Lembaga Pengembangan Akademik dan Administrasi Universitas Kristen Maranatha mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Stanley Jata PhD yang telah menyampaikan materi pada siang hari ini. Dan sebagai bentuk ucapan terima kasih, kami akan menyerahkan sertifikat yang akan diberikan oleh Bapak Ivan Jonathan Kristianto SSI MPD sebagai Ketua Lembaga Pengembangan Akademik dan Administrasi. Baik Bapak Ibu, acara seminar Future Proof Thinking Developing Critical Thinking Skills telah selesai. Silakan Bapak Ibu dan teman-teman mengisi daftar hadir presensi dan evaluasi kegiatan hari ini pada barcode yang kami tampilkan di layar. Kami ingatkan presensi dan evaluasi ditutup pukul 12.30. Sertifikat akan kami kirimkan ke email masing-masing yang telah didaftarkan. Dan bagi teman-teman yang tadi mendaftar langsung di hari H, yang tulis tangan di bagian presensi, mohon untuk dapat kembali ke meja registrasi di depan. Silakan lakukan presensi dan evaluasi, sertifikat akan kami kirimkan di email. Baik, sekali lagi kami dari bidang kurikulum dan teknologi pembelajaran Lembaga Pengembangan Akademik dan Administrasi Universitas Kristen Maranatha mengucapkan terima kasih kepada narasumber hari ini Bapak Stanley Jata PhD dan juga Bapak Ibu dosen serta teman-teman mahasiswa yang telah mengikuti kegiatan seminar hari ini. Kita akan tutup seluruh rangkaian kegiatan seminar kita pada siang hari ini di dalam doa. Mungkin nanti untuk presesi dan evaluasi dapat dilanjutkan setelah kita doa penutup. Doa penutup akan dibawakan oleh Ibu Seniorita Gabriel SH untuk waktu dan tempat yang bersilakan. Selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman, saya akan pimpin doa penutup dalam iman Kristiani bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang beragama lain dapat berdoa sesuai agamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu kalau hari ini kami telah belajar bagaimana untuk membangun cara kami berpikir kreatif. Kiranya kami dari pembekalan ini kami dapat semakin dibukakan ya Tuhan, dengan kami baik sebagai dosen, sebagai mahasiswa, Tuhan yang kiranya beri hikmat kepada kami lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau sebentar kami akan melakukan pekerjaan atau kami akan masih ada kelas yang harus kami hadiri, Tuhan tetap sertai kami hari ini untuk melakukan kegiatan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu dosen dan juga teman-teman semua. Kegiatan seminar siang hari ini telah selesai. Sampai jumpa di dalam kegiatan-kegiatan kami selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.